mengiyakan, kalau tidak sepakat ya boleh membantah. Silakan. Saya membantah dikit, boleh nggak Bang? Boleh dong, kan diskusi ini, silakan. Oke, siap. Nah, tadi kan Pak Ivo bilang tanggal 25 Desember itu dipakai Romawi untuk apa namanya, kelahiran Dewa Matahari ya Pak, perayaan Dies Natalis Solis Invicti ya Pak. Itu mute-nya Pak, sorry Pak. Sorry. Ya, betul. Oke, siap. Nah, soal Invictus ya Pak, Dewa Matahari ya Pak. Iya. Nah, itu kan ditetapkan oleh Kaisar Aurelianus kalau nggak salah ya Pak. Betul nggak Pak? Dari Kekaisaran Roma. Ya, dari Kaisar Aurelianus dari Kekaisaran Roma pada tahun 274 Masehi Pak. Gitu Pak. Nah, saya mau menjelaskan sedikit kenapa Bapak-bapak gereja itu mengambil tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Yesus Kristus. Boleh nggak Pak? Saya jelasinnya lewat ayat Pak. Boleh. Oke, siap. Nah, jadi kenapa Bapak-bapak gereja awal itu mengambil 25 Desember sebagai kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Jadi kalau kita baca di Lukas 1 ayat 5, 8 sampai 9, dia berkata seperti ini Pak. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Itu ayat 5 ya Pak. Terus ayat 8-nya, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Abia tadi Pak, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya. Ayat 9-nya, sebab ketika giliran rombongannya bertugas, ia mendapat undian untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan. Nah, untuk orang-orang Lewi, suku Lewi, untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membakar ukupan ini Pak, itu tradisinya itu biasanya itu jatuh di akhir September Pak. Jatuhnya itu di akhir September, antara tanggal 25-26 September Pak. Bentar, saya jelasin dikit, nanti boleh Bapak sangka ya Pak. Nah, setelah Zakaria pulang dari bait Allah, istrinya Elisabet hamil. Jadi, baru sekitar bulan September, terus 6 bulan kemudian, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan kalau dia akan mengandung Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. 6 bulan dari September itu jatuh di bulan Maret kan Pak? Nah, jatuh di bulan Maret. Jadi kalau memang Yesus itu dikandung 9 bulan dari Maret itu kan jatuhnya di Desember. Ya. Nah, jadi dia lahir itu kenapa Bapak gereja mengambil di bulan Desember dan tanggal 25? Karena itu alasannya Pak. Tadi kan Bapak berkata soal apa tadi? Pontifex Maximus kan Pak. Nah, Pontifex Maximus ini adalah dia imam besar yang menentukan, sebenarnya nggak semua Pak. Sebenarnya nggak semua apa namanya? Imam besar Romawi. Imam besar Romawi, betul Pak. Nah, dia adalah imam besar Romawi. Tapi interupsi Bang Tices, mungkin agak dipersingkat. Ini Pak Ipo sampai ngantuk itu dengarnya. Ya, kasihan. Ya, dipersingkat. Saya jelasinnya kan pakai data, dia data-datanya semua gitu Pak. Boleh nggak Bang Abu ya? Ke Pak Ipo, jangan ke saya. Kasihan saya lihat Pak Ipo sampai ngantuk loh. Siap, maaf ya Pak ya. Ini yang poin saya yang terakhir Pak. Pak Ipo aja Bang Tices, biar bertambah iman pengharapan Pak Ipo itu. Biar kita dibilang tidak dibilang pengkhianat. Aduh Pak Ipo dibilangin, aduh parah ini Princess. Kamu yang Siap. Kita saudara seiman ya Pak ya. Nah, jadi saya lanjutkan ya Pak. Jadi ketika Kaisar Aurelianus
dari Kekaisaran Romawi ini menetapkan di tahun 274 Masehi sebagai tanggal lahirnya Dewa Matahari. Nah, ada bapak-bapak gereja di abad ke-1, Pak, yang bernama Santo Hippolytus dari Roma. Itu dia tahun 170. Dia adalah salah satu bapak gereja pertama yang mencatat bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus dalam karyanya Commentary on Daniel, Pak. Itu ada bukunya, Bapak boleh coba cek, Commentary on Daniel. Saya nggak ngikutin Bapak gereja. Jadi Oh, saya nggak bapaknya, baca. oke, bapaknya nggak ngikutin bapak gereja ya? Enggak, Pak Ipo ini langsung kembali kepada Biblos, bukan dari doktrin Bapak-Bapak gereja. Gimana sih? Nah, saya nggak ngikutin Bapak gereja. Begini, Bro Yosi sama Princess sama Teacher, kenapa dari tadi gak ada satupun Kristen yang mampu membantah Bapak data ini Pak Ipo? dengan pemahaman Karena Pak dirinya Ipo- sendiri. Bentar, karena Pak Ipo ini Oke, kembali siap. langsung ke Biblos, bukan ke Oh, saya Bapak-Bapak paham. gereja. Sorry, saya tadi soalnya nggak paham pemahamannya Pak Ipo. Nah itu, jadi Bang Teacher harus paham di sini. Dan bentar ya, Iwan Bila sebelum Kalau lanjut. kamu bicara gini, kalau kamu bicara Bapak gereja, itu Ya. saya pakai Wahyu 13. Dia itu yang membuat cap 666 itu. Oke, siap, ngerti Pak. Oh, Oke, berarti bentar tapi izin sebentar Iwan Pilah ya, bantu di tap-tap. Ini agak berat ini, aduh, memang ya mohon dimaklumi ya. Mungkin Siap, Pak siap, Ipo siap, data-datanya ada, tapi ini 3 Kristen, Bro Yosi, Bro Teacher sama Princess ini dari tadi. Ya begitulah, dimaklum ya. Iwan Pilah, tapi tolong di follow akunnya Mbak Natali, ini akun baru, Bunda Rahma semuanya ya. Bunda Mila, Mbak Mel, ini perempuan semua muslimah yang di atas ya. Di follow saudara biar bisa open cam. Lanjut. Bang Oke, Abu berarti- ya, mau izin pamit dulu ya. Iya, tapi angkat dulu bendera ini, Pak Ipo, maaf ya, saya memang dari tadi asumsi nggak ada data gitu, maaf. Silakan. Pak Ibu Ivo juga Princess, nggak ada maaf ya. data kok. Ya, Saya saya mau bawa izin data ya, nggak, Bang? malas. Saya bawa data nggak, Ya, Bang? malas. Pak Ivo, semangat dengan pemahamannya yang menyimpang ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, jangan katakan orang Kristen yang merayakan hari Natal itu menyimpang, menyembah pagan ataupun melakukan penistaan. Mohon maaf, itu mungkin pemikiran Pak Ivo, tapi kita tetap NKRI. Oke? Oke, sip. Oke, Bang Abu ya. Selamat Lanjut, Bro. beramal ria ya. Oke, bye. Yo, bye bye. Bro Yosi pusing aja. Ayo follow akun Mbak Natali. Ayo Natali ini ya follow. Kalau nggak follow bisulan. Ayo. Sebenarnya apa yang dijelaskan sama Pak Ivo itu benar. Saya nggak menolak itu. Yang maksud saya hari itu orang merayakan untuk mengenang bagaimana Tuhan Yesus ya sudah datang seperti manusia ya dan menjamin kehidupan setiap manusia yang percaya kepada dia mendapatkan hidup yang kekal itu. Tetapi kalau orang memaknai hari itu juga hari penyembah matahari ya itu sudah salah. Memang betul tanggal 25 Desember itu menurut sejarah ya yang kita tahu itu memang pas pada tanggal 25 Desember juga yang dibuat oleh Romawi juga sih sebenarnya. Tapi kita ambil maknanya aja. Kan orang sekarang merayakan bukan cuma tanggal 25, tapi kebanyakan sekarang memang merayakan pada tanggal 25 itu gitu loh. Tapi kalau menurut Bible memang tidak ada hari yang tepat atau tanggal yang tepat Tuhan Yesus Masias itu atau Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember gitu. Makanya kita memaknai hari itu aja, jangan memaknai dengan hal yang menyimpang gitu loh. Kita buat hari itu buat apa? Orang mau merayakan menganggap itu hari sial umpamanya hari sial atau hari yang merayakan untuk ke dewa-dewa, silakan. Tetapi kita gunakan hari itu yang Tuhan sudah ciptakan juga untuk apa? Memuji dan membesarkan nama Tuhan saja. Gitu sih menurut saya begitu. Kalau yang Bapak Ibu jelaskan tadi itu nggak ada yang salah. Saya juga pelajar itu benar. Sejarah-sejarahnya kan sudah membuktikan. Lanjut Pak. Ini rame sih. Memang kalau masalah lanjutkan standar ya, Pak. janda ini Bro Yosi ahlinya. Silakan.
ganda di ahlinya, tapi Pak Ipo harus Pak tegas di Iko sini kan. berkata, tadi Bapak bilang Bapak percaya Tritunggal ya Pak? Ya, Oke, tapi tadi Bapaknya bilang Bapak tidak percaya ajaran dari Bapak-Bapak gereja ya Pak? nah, Oke, Tritunggal saya juga Bapak- beda. oke siap Pak. Bapak berarti cuman patokannya di Alkitab aja Pak? Oke, coba boleh nggak Pak saya bertanya, di Alkitab itu kata Tritunggal itu ada di ayat berapa Pak? Nggak ada. Itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Cuma itu aja itu. 1 Yohanes 5 Ayat 7. Bro Yosi jangan ketawa nanti rungkan komal gue. Oi, jangan ketawa. Lanjut. Nah, itu tidak ada kata Tritunggalnya tapi kan Pak? Nggak ada. Memang makanya. Nah, Nggak Bapak ada ya. tahu nggak kata Tritunggal itu berasal dari mana Pak? Tritunggal bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia saya nggak tahu dari mana. Tapi kalau Nah, ininya ajarannya konsepnya Pak. itu Sorry Pak, ajarannya. dari Tertullian tuh. Kalau konsepnya ya, kalau bahasa Indonesianya jadi Tritunggal saya nggak tahu yang mana. Mungkin orang Katolik. Dari Tertullianus ya Pak? Ya Tertullianus. Tertullianus itu Bapak gereja Pak? Pagan dia. Dia Pagan. Wih, diri pagan. ada nggak Pak? Ada nggak Pak datanya kalau Tertullianus itu kan tahun 155 sampai 220 Masehi kan Pak? Kurang lebih kalau nggak salah. Nah, Santo Ignatius dari Antioquia sudah mengajarkan konsep Tritunggal di tahun 35 Masehi, Pak. Kepercayaan yang Bapak juga percaya, Tritunggal, karena kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, Pak. Nggak ada. Ya. Bro, bukan Muslim ya yang bilang pagan. Pak Ipo sendiri Kristen. Ih, ngeri. Ya, memang dia pengacara pagan itu Tertullianus. Kemudian jadi masuk Kristen, kemudian Montanisme, kemudian kembali lagi, akhirnya ditolak. Itu terus kalau nggak salah Athanasius yang pakai konsep itu gitu. Kalau kekristenan zaman dulu, rasul-rasul nggak ngajarin Tritunggal gitu, nggak ada. Cuma ada di tulisan 1 Yohanes 5 ayat 7 itu aja ada, Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu gitu, kesaksian di surga. Itu saya percaya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus satu, saya percaya. Nah, gini Pak. Nah, tadi kan saya bilang Santo Ignatius ini Saya nggak dia kenal, kalau yang yang itu nggak kenal saya, nggak tahu, nggak ada di Oke. Alkitab soalnya. Nah, dia ini adalah murid dari Rasul Yohanes langsung, Pak. Nggak tahu saya, itu cerita orang. Begini saja, bro Tices, jangan keluar konteks dari Biblos lah, karena Pak Ipo ini paham betul Biblosnya. Jadi kalian ini berdua, Bro Yosi sama Bro Tices, ini hanya manut ke bapak-bapak pendeta. Ya, Nah, makanya Bapak dia. Tadi kan Kalau katanya buat saya, kata Pak gini, Ipo, kalau saya, siapa? bapak-bapak gereja Saya itu pun justru kalau yang tidak membuat sesuai, nama-nama jadinya. Saya pun kalau tidak Jadi sesuai dengan kacau. Alkitab. Tapi gini menurut saya, walaupun Makanya bentar Bang Abu, kalau- saya boleh tanggapi nggak Bang? pendeta saya Ya, Boleh, satu-satu, boleh. tapi Bro Yosi mau ngomong sedikit kayaknya, belum ke Bang Tices. Siap, siap, Gimana Bro? Silakan Bro. Jadi gini bro, kalau di luar lari dari konteks Alkitab atau pemahaman Alkitab, walaupun itu yang membawakan seorang pendeta, saya nggak terima. Saya juga Nah, belajar. berarti iya di sini bagus Bro Yosi harus kayak gitu. Nah, pemahaman Pak Ipo ketika memang sesuai dengan Biblos harus diterima, meskipun Pak Ipo ini ya sama pendeta dulunya, tapi sekarang sudah kagak. Lanjut. Oh, Bang Abu ya ini bisa aja dia nih. Enggak, saya bukan pendeta, saya Tapi ini kan pernah komputer. mengajar, Pak Ipo juga kan mengajar konsep keselamatan. Ya kan itu, lanjut. Iya, iya. Nah, tadi kan Pak Ivo bilang kalau Pak Ivo itu percaya konsep Tritunggal. Nah, kalau yang tadi Bapak bawakan di 1 Yohanes itu, Pak, yang 1 Yohanes 5 ayat 1, 7. ya, 5 ayat 7 itu, Pak. Nah, itu kan yang memberitahukan kan siapa? Yohanes langsung kan, Pak? Yang mengajarkan itu Yohanes kan, Pak? Iya nggak, Pak? Penulisnya ya. Iya, betul. Iya, betul, Pak. Kalau saya mempercayainya itu yang nulis Lazarus. Lazarus yang nulis ya, Pak, itu ya. Iya. Kalau Injil Matius, Pak, siapa yang nulis, Pak? Kalau Injil Matius, cuma digabung sama redaktor berikutnya lah itu. Matius. Nah,
Oke. Nah, di Matius 28 ayat 19, Pak, Mm-mm. itu kan Yesus mengajarkan amanat agung, baptislah orang dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan, Pak? Jadi konsep Tritunggal itu memang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Cuman kata Tritunggal tidak Nggak ada. pernah ada. Iya. Nah, itu yang saya pertanyakan tadi, Pak. Katanya kan tadi Bapak percaya cuman yang ada dalam Alkitab. Cuman kata Bapak percaya Tritunggal juga, sedangkan kata Tritunggal ini tidak pernah ada di dalam Alkitab, Pak. Jadi Alkitab mana yang Bapak percayai? Itu yang pertanyaan saya tadi, Pak. Dari itu Lembaga Alkitab Indonesia nih. LAI ya, Pak. Hmm. Nah, iya. Bro. Siap. Gini bro, memang sewaktu Yesus terangkat ke surga, di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20 ya. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bahasa terjemahan lain ya. Tetapi kalau kita merujuk ya, kita mencari di dalam Matius sampai Wahyu, tidak kedapatan di situ murid-murid Yesus membaptis dengan memakai 3 nama ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak Iya, ada. mereka membaptis dalam nama Yesus. Iya betul, hanya memakai nama dalam nama Yesus, satu nama itu. Ya. Nah, lanjut. Oke, siap. Nah, jadi berarti kalau misalnya Bapak tidak menerima ajaran dari Bapak gereja, harusnya Bapak juga tidak menerima ajaran Tritunggal, Pak. Karena ajaran kata Tritunggal berasal dari Santo Ignatius dari Antioquia, murid langsung Ya, dari Rasul Yohanes. Memang saya enggak, cuman kalau dibilang konsepnya pemahaman, saya mempercaya yang di Alkitab, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, biasanya orang-orang bilang saya Tritunggal. Tapi kalau saya mengklaim bahwa saya enggak lah, enggak ada urusan lah. Pokoknya dibilang enggak Tritunggal, oke. Kadang-kadang saya dibilangnya Yesus only, JO. Kadang-kadang dibilangnya Oneness, ya oke aja lah, apa aja, saya enggak ngikutin gitu-gituan soalnya. Oke, siap. Jadi Bapak percaya kalau misalnya Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda ya, Pak? Bukan pribadi ya. Kalau saya Ayo salah terus, Bang Tices salah terus, lanjut. Biar kita sama-sama belajar juga kan, Bang Abuya. Iya, bukan pribadi. lanjut. Kalau saya bilangnya bukan pribadi, dia kan roh ya. Roh itu ada di dalam saya, ada di dalam orang Kristen. Jadi kita banyak. Jadi cuman kalau bilang Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu dalam kaitan yang bersaksi di surga. Tapi kalau apakah kita ini konsep ketuhanannya 3 gitu? Enggak. Kita banyak. Yohanes 17 ayat 16, ayat berapa lagi? 12, 11, 12, 6 gitu. Itu jelas bahwa kita satu. Saya ada bikin status, dia adalah kita adalah dia. Itu konsep saya gitu. Jadi apakah Tritunggal? Nggak tahu lah, orang mau bilang Tritunggal terserah lah. Tapi kalau di Firman saya nggak nyangka. Yohanes 5 ayat 7 dibilang Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu, nggak nyangka saya, benar itu satu. Tapi apakah ketuhanannya plus 3 begitu? Enggak lah, orang kita semua masuk di situ kok. Ya, bukan 3 itu, Pak. Betul. Berarti tadi yang kita pertama kali bahas itu yang Bapak tidak percaya, Yehova itu adalah Yesus ya, Bapak. Pak? Atau Yesus enggak, saya nggak percaya. Oke, nah menurut Bapak, kepercayaannya Bapak, Yehova ini adalah siapa, Pak? Tapi saya disclaimer dulu ya, Pak. Saya bukan saksi Yehova ya, Pak. Saya Tritunggal, Pak. Saya kasih gambar ya, biar jelas ya. Saya kasih gambar. Siap. Nah, siap. Awas ini berat, ini gambar ini. Aduh, takut terungkap. Teman-teman, tap. Ini gambarnya agak ngeri ini. Aduh. Taruh. Tadi di mana dia? Sebenarnya gampang teman-teman ya, atau saudara-saudara. Kita gini aja buat pertanyaan begini, apakah YHWH itu Bapa, Tuhan, ya, yang disembah oleh bangsa Israel pada zaman dulu, Abraham, Ishak, dan Yakub dan Musa, itu apakah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah pada saat ini? Coba itu yang kita Bro Yosi, biar Bro Tices dari tadi ingin mempertanyakan ini, dan ini mau dicerahkan sama Pak Ipo dulu dan mau dikasih gambarnya nih.
Nanti biar Oh. nggak loncat-loncat dulu ya. Silakan Pak Ipo lanjut. Siap. Jadi beda ya. Kalau saya ngajarinnya gini, jadi beda YHWH bukan Yesus. Nggak ada hubungan, ini dua kerajaan yang berbeda. Apakah Yahweh itu yang disembah oleh bangsa Israel itu Tuhan? Ya, kalau di Alkitab lain disebutnya Tuhan. Bilang saja Pak Ipo, tadi narasi Pak Ipo Tuhan lama dan Tuhan baru. Nah itu belum paham lanjut Pak Ipo. Yesus ini kan Tuhan. Apakah Gimana? Yesus dan Yahweh itu apalah Tuhan yang sama atau berbeda? Itu jadi Beda-beda. pertanyaannya. Ini lihat gambarnya nih. Bisa saya jelaskan begini tuh. Dibuka kameranya Pak, dibuka. Oh, berarti memang Bapak Ivo memang iya, nggak apa-apa sih, itu pemahaman kita. Nggak Tuh apa-apa. kan ngeri gambarnya, ngeri. Tep saudara, tuh kan. Takut, ngeri banget guys, tep takut Mbak Natali. ya. Au. Gambarnya Wow. goyang-goyang. Coba Pak, boleh saya lihat gambarnya Pak? Oh tadi. Bentar, tadi boleh. izin Oke. bentar izin. Ini ada yang datang tadi belum disapa ya. Mungkin Kristen atau apa ini? Jeff RY, nggak mau ngomong, turunin ya. Nggak mau ngomong. Ya udah, turun ya. Makasih. Oke, udah ya. Oh, Oke, Udah lihat ya. Lanjut. Oke, paham. iya, aku Pak dijelasin dulu dikit-dikit mungkin Pak Ipo. Mungkin dia ini memang harus dijelaskan biar lebih paham. Lanjut Pak Ipo, sedikit Siap, dijelaskan. silakan. boleh Jadi, dijelaskan. aku udah paham. dia kalau YHWH itu Aku memang udah paham pemahamnya Pak Ivo ini, aku udah paham bahwa Pak Ivo ini tidak memakai Oke. perjanjian lama sebenarnya ya. Dia nggak percaya Tuhan yang dalam perjanjian lama. Nah, mungkin seperti itu. Jangan menyimpulkan dulu bro, jangan menyimpulkan dulu biar Pak Ipo yang menjelaskan gimana sih ini Iya, suka oke. bro Udah- gitu lah, udah jangan paham, menyimpulkan, udah paham, jangan. udah paham. Silakan Pak Ivo, silakan. Silakan Pak Ipo. Mic-nya dibuka Pak Ivo. Mute-nya Pak Ipo, mute. Pak Ipo mic-nya mute-nya. dibuka dulu. Mute-nya dibuka. Perjanjian lama. Saya percaya ini Alkitab, saya percaya isinya dari perjanjian lama sama perjanjian baru, saya percaya nih. Enggak, Pak Ipo gini, coba diberi pemahaman dulu, mungkin dia belum paham antara Tuhan lama dan Tuhan baru. Mungkin Bro Yosi Iya, pasti belum jadi- paham, belum tahu, silakan Pak. Jadi Tuhan yang lama itu kan memang yang mengutuk ya. Dia memang menciptakan manusia, tapi dia juga mengutuk manusia. Dia mengutuk, dia mengusir, dan dia membuat manusia jadi mati. Gitu ya. Dia membuat manusia mati. Padahal dia bisa kasih pohon kehidupan, dia nggak mau. Dia Oke, harus mati. pertanyaan saya begini Pak Ivo, apakah Tuhan yang baru ini juga tidak ada hukuman buat manusia yang tidak mau bertobat? Beda nggak dengan Tuhan yang lama memberikan ada hukuman juga bagi orang yang tidak mau bertobat? Sama nggak dengan Tuhan yang sekarang memberikan kesempatan buat orang bertobat mendapatkan hidup yang kekal, dan bagi orang yang tidak bertobat tidak mendapatkan hidup yang kekal? Sama nggak Tuhannya itu? Kalau nggak bertobat, Sedikit instruksi teman-teman di bawah, jangan sungkan-sungkan ya, kalau mau ketawa-ketawa aja, biar nggak jerawatan. Lanjut. Boleh saya sanggah dikit nggak Pak? Pak Ipo dulu sebentar, Bang Tica, silakan Pak Ipo. Oke, Gimana siap, Tuhan siap. Tuhan baru, silakan. jadi kalau tidak mau bertobat itu artinya dia tidak mau menerima berita Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus kan? Berarti dia tetap di bawah hukuman, karena YHWH itu dari awal sudah mengutuk manusia dan membunuh manusia. Sudah mengutuk. Masalah Anda mau bertobat apa nggak bertobat sama YHWH nggak ada masalah, itu semua mati loh gitu. Walaupun udah bertobat nih, tetap aja kamu mati. Oh, Siapa enggak dong. Gini, Pak Ivo. Mbak Ivo tahu nggak yang di Nineveh, ya, beda di Nineveh dengan Sodom Bentar, dan Bang Gomora. Bang Yosi, kita ngomongnya pakai data aja, biar Pak Ivo juga bawa data gitu, jangan ngomong-ngomong. Ini Jadi data Bible. tadi yang Pak Ya, Ivo kalau bilang, Aduh, satu-satu ini gimana gue Siap, siap. bisa sama Kristen satu-satu. Siapa namanya? Saya selesaikan dulu ya. Jadi saya jelaskan tentang bagaimana Tuhan YHWH itu ya, yang mau menghukum dan dia yang bertobat. Dengar ya, zaman Sodom dan Gomora ya,
dicari orang yang mau bertobat, ya kebaikan di situ dicari sampai 10 orang yang tidak dapat. Akhirnya Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, dibakar dengan api dan belerang. Beda dengan Yunus. Yunus itu ke Niniwe. Niniwe itu dia pergi untuk apa? Memberitakan supaya orang-orang Niniwe ini bertobat karena orang Niniwe ini sudah jahat. Ya, tapi kedapatan orang Niniwe ini mereka bertobat. Akhirnya kotanya tidak jadi dimusnahkan. Itulah Tuhan yang baik. Nah, diberikan kebebasan manusia untuk memilih. Diberikan untuk apa? Kesempatan. Begitu juga dengan sekarang kita. Ya, Tuhan ya sebelum dia datang ke dunia ini yang kedua kali sehingga manusia semua bisa melihat dia berikan kesempatan setiap manusia untuk bertobat. Ya. Dari yang tidak bertobat mendapatkan apa? Ya, yaitu neraka. Dan orang yang bertobat yang mendapat apa? Surga dan dunia yang baru. Gitu. Sama Pak Pak Ivo ya. Nah, gimana Pak Ivo? Menurut Pak Ivo? Ya, itu nggak pengaruh sebenarnya. Niniwe bertobat nggak bertobat dimatiin semua kok. Emang ada yang nggak dimatiin sama YHWH? Mati semua. Sampai saat ini yang berkuasa siapa? Mati kan, kematian. Anda bertobat, ya bangsa misalnya Israel bertobat atau bangsa ini bertobat, tetap aja mati semua. Karena itu ketetapan YHWH, dia udah kutuk. Itu kutuk Iya, itu Tuhannya aja mati apa ya Yesus. kutuk Iya, kutuknya itu ya. Kutuk yang dilakukan YHWH itu sebelum Semua ada akan manusia. mati. Ya. Semua manusia akan mati. Makanya nanti Itu ada dia. hari penghakiman. Ya, itu Ada yang akhirnya mau ada hari siapa? penghakiman. Nah, Dari yang mau zamannya itu siapa? Adam dan Jadi Hawa, antara bertobat sama nggak bertobat ya sama aja, Ya, mati dari- semua. Iya, tetap mati dari zamannya Adam dan Hawa, Iya, makanya. Abraham, Ishak, Yakub sampai Musa, sampai pada saat kita sekarang manusia pasti akan mati. Tetapi Mati nanti kita semua. akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dan siapa pembela kita? Dialah Tuhan itu sendiri akan menjamin setiap kehidupan manusia. Sama itu Pak Pendeta Pak Ivo. Semua mati, siapa bilang nggak mati? Ya makanya jadi bertobat nggak bertobat sebenarnya sama aja, dia dimatiin sama dia. Mati. Nah, kalau Yesus datang, Tapi Yesus kenapa? itu Ada datang. hari terakhir. Pak Yosi, bentar. Kasih waktu dulu untuk Pak Ipo. Silakan Pak Ipo. Jadi Yesus datang itu bukan untuk membuat mati manusia. Kita diminta bertobat dan masuk dalam kerajaan surga. Beda sama YHWH. Lu nggak mati, lu bertobat ya, oke, gua nggak matiin sekarang, tapi ntar lu mati, gitu. Jadi kayak kamuflase aja gitu loh. Kalau Yesus Kristus enggak. Supaya masuk dalam kerajaan surga yang kekal, begitu. Ini nggak ada janji ini diberikan sama YHWH, nggak ada. Gitu. Memang jasad ini menurut Pak Ipo, jasad ini tidak ada guna, kata Pak Ipo ya. Pak Ipo kagak ada guna jasad ini ya. Kayak katanya tadi nggak kepake, Abu yang nggak kepake, badannya nggak kepake. Mau didandani gimana? Gini udah nangis-nangis bertobat, udah begini, udah melakukan yang amal begini-begini, tetap aja mati kata Yahweh, lu mati. Pokoknya maksimum 120 tahun. Gua kutuk di bumi gara-gara lu. Begitu. Terus mau ngapain kita? Kita hidup ini udah di bawah kutuk YHWH. Ada di perjanjian lama itu di bawah kutuk dia, makanya saya gambar YHWH itu kutuk. Jadi saya rasa Boleh saya giliran lagi nggak Bang? saya hormati pemahamannya Bapak Ivo, tetapi menurut Alkitab ya, menurut saya Bapak punya pemahaman yang lain. Ya, kalau menurut saya Bapak itu sama dengan ada teman-teman yang golongannya Pak Tito itu, mereka sama, mereka tidak percaya Yahweh. Karena Yahweh itu katanya pada zaman itu dia pembunuh lah, penginilah, ya. Nah, minta perawan. sama dengan Bapak Kalau ini. cuma Tapi bunuh saya doang, nggak- dia saya minta nggak perawan. baca karena itu Coba buat apa pemahaman minta Bapak. perawan? Ya, karena itu Minta pemahamannya perawan Bapak. dari hasil rampasan ya, gini. Masa Ih, au, rampasan dari Agak berbeda dengan perawan Bapak. lagi yang diminta. Astaga. Karena menurut saya Tuhan sebelum dunia ini Tuhan itu sudah ada dari zamannya awal dan akhir, Alfa dan Omega.
Jadi YHWH itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia apa sanggup menjadi apapun menurut apa kekuasaan dia sendiri. Begitu menurut saya. Itu sesuai dengan Alkitabiah semua. Dari zamannya dulu bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada manusia, begitu juga dengan sekarang ini dia sanggup untuk apa? Datang jadi seperti manusia. Begitu, itu sesuai dengan Alkitab semua. Kalau saya mau tunjukkan ayat boleh juga. Dia gak lama. Tapi kalau Bapak udah pernah membaca Bible, pasti Bapak sedikit mengerti lah. Apa yang saya boleh saya tanggapi Bang? Tidak, begitu loh Pak. Bro Yosi mute dulu, kasihan ini Bro Tichas dari tadi mau ngomong. Silakan ngomong dulu, ngomong. Kalau saya mute suaranya jadi kecil, jadi saya nggak mute dulu deh. Oke, jangan di mute Pak Ivo. Nah, kata Pak Ivo kan kalau Tuhan YHWH yang ada di perjanjian lama ini kan Tuhan yang pembunuh, Tuhan yang mengutuk gitu kan Pak? Iya. Oke. Kita coba tarik dulu ke awal penciptaan ke manusia pertama ya Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ini kita bahas dari Adam ini, Bro Tichas. Iya. Biar tahu dari awal. Pembahasan sampai 2 hari kiamat ini, lanjut. Sampai 2 hari kiamat baru kelar ini, lanjut. Bentar ya. Bentar, iklan bentar buat teman-teman. Ayo ramaikan YouTube Natalia Iriani. Beserak kemana kalian? Nonton kemana kalian? Sepi nih yang nonton di sini nih. Ayo, ngumpul. Lanjut. Ya, Natalia Iriani ya, lanjut. Yang nonton ada 800 orang ini kalau nggak salah nih saya lihat. Banyak. Oh, di luar sampai jutaan, Gini, Pak. Pak Ipo, kata penonton, oh Pak Ipo ini memang datanya luar biasa ini, dua Kristen ini kagak bawa data ini, Bro Yosi. Ya kita kan boleh baca ayat nggak Pak? Jadi Tuhan Yesus itu meminta orang bertobat, kalau yang nggak bertobat nggak dia bunuh, dia dibiarin. Minta orang bertobat, kalau yang nggak bertobat. Siapa itu? Anak kecil. Saya baca data ya Pak. Pak Karadin mute dulu, Pak Karadin Kristen juga, mute dulu. Lanjut Bro Tichas. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, lalu YHWH Elohim memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi YHWH berfirman kan Pak, ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saat itu juga mereka pasti mati kan Pak? Benar nggak Pak? Ya betul. Harusnya YHWH langsung membunuh Adam dan Hawa di saat itu juga kan Pak? Tetapi ketika itu Adam dan Hawa tidak dibunuh Pak. Itu boleh Bapak tanggapi bagaimana itu Pak? Iya berarti dia berdusta, itu aja. Tadi kata Bapak dia selalu membunuh Pak. Iya memang makanya dia berdusta. Jadi dia pendusta, dia penghasut, dia pembunuh, segala macam. Ngeri ya Pak Ipo, ada Tuhan yang begitu ngeri. Ngerti makanya. Ya, kalau misalnya dia bilang gini ya, saya kasih tahu kamu kalau makan buah pohon itu kamu akan mati. Ternyata kamu nggak mati, tapi nanti perlahan-lahan kamu mati, sengsara lah, lu matinya sengsara. Kalau gitu bilang dari awal, lu nanti matinya sengsara kalau makan pohon itu gitu loh. Berarti Pak Ipo sebelum dilanjut ya sama Bang Tichas, berarti Pak Ipo ini tidak menuhankan Tuhan yang lama, yang ngeri, Tuhan yang baru saja Yesus ya? Enggak, berarti Tuhan yang baru. Tuhan yang baru benar. Saya Tuhan saya lanjutkan ya Pak. Lanjut. Jadi mereka kan tidak mati ya kata Bapak, berarti YHWH ini pendusta ya. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Jadi ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tahu kalau mereka itu telanjang kan Pak? Setelah mereka tahu mereka telanjang, mereka itu merasa malu, lalu mengambil daun dari pohon ara untuk menutupi tubuhnya mereka, betul nggak Pak? Ya sesuai aja itu bacanya. Ya, nah terus YHWH turun ke dalam Taman Eden dan mencari Adam. Lalu berkata, di manakah kalian, Adam dan Hawa? Benar nggak Pak?
Entah dia Setelah berbohong mereka- atau enggak. Jadi gini, itu karena gini, kalau dia tidak tahu nggak mungkin ya. Karena dia pasti tahu kalau dia ada di situ Benar. Adam. Benar. Tapi dia nanya Bapak begitu tahu karena nggak? apa? Kenapa, Gitu. Hah? Pak? Bapak tahu nggak kenapa? Ya kalau kalau saya bilang itu dia main sandiwara gitu. Nah, dia tahu Adam dan Hawa itu ada di mana. Yang dia mau adalah Adam dan Hawa mengakui dosa-dosanya mereka. Tapi karena Ya, itu mereka takut, Itu tafsir. Gimana, Pak? Ya itu tafsirnya begitu kan. Padahal oke, nanti dosa saya jelaskan akhirnya, Pak. Ya. Kalau misalnya dijelaskan Saya lanjutkan, begini, Pak. Adam, kamu jangan berbuat dosa ya. Dosa tuh begini, maksudnya dosa tuh kalau kamu, saya bilang jangan makan pohon itu. Tapi nanti Adam nanya, kenapa kamu pasang pohon itu di situ, Tuhan? Kan itu bukan buat saya, gitu loh. Nanti dijawab Ya. sama Adam. Tapi nggak diajarin begitu. Jadi Adam cuma dibilang jangan makan itu. Kenapa? Tapi kenapa ada di situ? Padahal saya disuruh makan semua buah pohon yang ada di dalam taman itu. Gitu loh. Kan logikanya Oke, nggak Bapak masuk mau- itu. Bapak mau saya jelasin? Siap. jelasin sedikit aja. Bentar izin sebentar, di bawah ada Bang Bill, dia adalah Yahudi. Bang Bill mungkin bisa menengahi naik kalau lagi nyantai Bang Bill. Tapi begini, untuk Ikhwan Fillah yang ada di bawah ya, instruksi sambil mendengarkan diskusi ini, sediakan kopi campur masako ya. Sediakan kopi campur Naik Bang Bill. Bang Bill. Oke, boleh saya lanjutin nggak, Bang? Oke lanjut. Lanjut Siap. Bang silakan. Bill Ya, dulu. silakan, Bentar, silakan. ada Bang Bill. Sapa dulu Bang Bill. Selamat sore Bang Bill. Ya, selamat sore. Tapi saya sudah mau sahabat ini. Jadi Pak Ivo bisa ketemu sama saya malam minggu. Kita membahas soal Hashem ya. Karena apa yang diajarkan oleh Pak Ivo itu bertentangan dengan pencipta langit dan bumi. Saya mah nggak nyembah Hasem lah. Hasem mah ke laut aja. Saya nggak Iya, nyembah. kalau gitu Anda kan menyembah manusia, beda. Iya, saya nyembah Anda kan menyembah manusia berkolor, jelas beda. Betul. Saya menyembah manusia yang saya tinggikan. Iya. Kalau Yahweh Kalau itu Hashem kan bukan ular. manusia, kalau Anda kan menyembah manusia berkolor, beda. Saya meninggikan anak manusia yang Iya, anak manusia ditinggikan nggak boleh, nggak boleh. Ada firman mengatakan lo tasekol ya, jangan kamu menyembah, jangan membuat bagimu patok menyuruh kepada apapun. Saya ya gini, sang nama bagi saya itu cuma satu, Yesus Kristus. Oh, Sang Yesus nama. bukan apa-apa. Yesus bukan Tuhan, bukan Mesias, bukan imam, Ya, bukan apa-apa. Yesus itu nothing. Buat saya dia segalanya. Yesus itulah, Makanya- Yesus itulah, makanya saya ya. memberi kesaksian bahwa Yesus si itulah. YHWH itu, oke. Mau tidak mau, Yesus itu adalah Yahudi sama seperti saya. Yang kalian sembah, orang Yahudi yang kalian sembah, kan goblok. Nggak goblok, Ya, nggak goblok. mau tidak Orang dia mau, datang ke Yesus Selatan untuk Yesus itu bangsa orang Yahudi yang kalian sembah. Itu Enggak, kenyataannya. enggak, dia Yesus nggak nyembah adalah itu. orang Yahudi Dia sama nggak seperti itu. saya yang kamu sembah. Ya. Oh, jadi abangnya ini Yahudi ya, Bang? Nggak percaya? Iya, betul, Bang. Jadi Pak Vivo dan Pak Yahudi ini Udah bertapak tahu, belakang. Kita di tengah-tengah, bro, teachers. Jadi Pak Ivo ini nggak percaya YHWH dan Pak Billy ini nggak percaya Yesus. Nah, itu bertolak belakang. Berdiskusi dulu. lanjut. Oke, sebelum dilanjut Ikhwan Fillah saya terpental sambil di tap-tap saudaraku. Aduh, ini berat koma, saya terpental. Lanjut ini Bang Bill, diluruskan Bang Bill ini Pak Ivo. Ya, Aduh, lanjut. jadi nanti sudah atur waktu ya. Malam minggu saya akan membuktikan lewat. Nah, kalau saya bahas Yesus, ya, saya memuliakan Yesus. Yesus. Oh, saya nggak memuliakan Yesus. Yesus bukan apa-apa. Hasem saya Manusia, dia orang Yahudi sama seperti saya. Yahweh, Bang. Yesus orang Yahudi yang kalian sembah. Ya, makanya Iya. saya bilang Yahudi yang Iya, hebat. Yesus orang Yahudi bukan? Yahudi yang ngalahin YHWH. Iya, tapi kalian sembah kan? Orang kalian sembah. Itu kenyataannya. Iya, orang Yahudi. Iya, Yesus itu orang Yahudi yang kalian sembah. Halo, Bang Billy. Iya. Iya betul ya, dia orang betul yang kamu sembah. Manusia, Betul kan? manusia. Iya. Iya, betul. Bang Billy. Ya. Bang Billy.
Ya. Nah, kalau abang kan Yahudi nih bang. Bapak itu udah tua, rambut udah putih, harusnya tahu itu siapa Hasyem YHWH dengan benar. Tahu persis Ya. saya tahu persis siapa dia. Oh nggak tahu. Sekarang kalau Anda tahu, coba besarkan saya. Saya tes keilmuan kamu. Penjemburu. Ya. Kalau kamu tahu, apalagi pendusta. ya. Coba. Kamu kan tahu. Nah, nih, Apa itu? silakan dibaca. Ya, saya bahasa Indonesia, saya nggak bisa Ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Berarti kamu banyak yang nggak tahu. Bahasa Saya Ibrani. nggak bisa Banyak bahasa yang kau nggak Ibrani. tahu. Makanya kamu udah tua, rambut putih, masih menjelek-jelekan Tuhan Israel. Gila Nih, kau. Alkitab Gila. saya ini nih, Ya Alkitab enggak, saya itu mah kitab ngaco semua. Bahasa Indonesia, sorry ya. Itu kitab ngaco. Terjemahan ngaco yang kau pakai Saya itu. orang Indonesia. Nggak Ya bahasa makanya orang Indonesia pintar-pintar nggak menyembah manusia. Bang Billy. Kirain Kalau Bang tahu, ternyata banyak nggak tahu. Nggak tahu, saya bahasa Bahasa Ibrani Yesus nggak aja nggak tahu. Nggak bisa Kirain baca. tahu, rambut putih. Aduh. Teman-teman, bahaya ini 3 Kristen dimarahi sama Yahudi ini. Saya Aduh, kan nggak ada kita waktu Kristen. untuk Aduh, pakai bahaya. rambut putih yang menghina Tuhan Allah Israel. Ya. Menghina Allah Israel itu berat hukumnya. Ya, saya perhatikan kamu ya, Bapak ini saya tandain kamu. Ya, kamu menghina Hasyem, kau akan mati dengan cara yang tidak wajar. YHWH itu Dengerin, pembunuh. kau menghina Allah Israel, maka kau akan mati dengan secara tidak wajar. Itu yang akan perhatikan ya, Kalau Bang saudara ini Billy- omongan saya sebelum sabat saya ngomong orang ini akan mati dengan sangat tidak wajar. Oh gitu. Perhatikan. Dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus oleh darah Yesus. Nggak mempan, kan Yesusnya orang Yahudi. Kan Yesusnya orang Yahudi, nggak mempan. Yesus, ya nggak mempan karena Yesusnya orang Yahudi. Haleluya. Ya, Amin. Yesus kan orang Yahudi, muridnya nggak bisa bahasa Yahudi. Ya. Muridnya disuruh baca bahasa Yesusnya nggak bisa. Kan goblok. Nah. Beres. Lo ngaku murid Yesus, disuruh baca bahasanya Yesus nggak bisa. Pakai bahasa Indonesia. tolol. Yesus ngomong sama saya pakai bahasa Ya, Indonesia. udah ilmu lu masih cetek karena lu masih menghina Allah Israel. Kalau untuk bahasa, Ya, saya nggak- ilmu lu cetek, rambut boleh putih, tapi tai tetap mencret. Saya keimanan mengikuti Yesus begitu. Gak ada, iman lu itu mengikuti orang Yahudi, Saya bukan mengikuti mengikuti Gini, orang. Bang Bil, izin sebentar, Bang Bil, izin sebentar. Pak Ipo ngomongnya gantian biar enak ya. Coba tapi gini, kenapa Pak Ipo Anda menerasikan YHWH seperti itu ya, atau YHWH yang tadi Pak Ipo ngeri gitu kan? Padahal di dalam kitab Bapak sendiri itu ada kitabnya orang Yahudi di sana. Gimana ini Iya. Pak Ipo? Ini saya agak pusing ini. Lah, faktanya begitu kok, dia menghasut, dia membunuh, dia berdusta. Mau ngapain ditutup-tutupin? Lihat kitab, buka kitab Markus ya, dibilang kalau yang tidak mengikuti aku sudah bunuh kata Yesus. Kamu Markus apa? Kamu orang Yahudi nggak percaya Yesus kok? Lah, Yesus itu ngajarin membunuh. Coba kamu lihat dalam kitab Perjanjian Barumu. Ngarang, masa Yesus buka suruh Markus? membunuh kok orang yang nggak ikut akan dia, yang nggak ikut dia akan suruh dibunuh. Lukas, Mau bukan ayatnya, Lukas. mau ayatnya. Lukas itu bukan orang Yahudi. Mau ayatnya? Mau ayatnya kau Yesus itu suruh bunuh? Tampilkan, Bang Bil, tampilkan biar tahu. Mau ayatnya? Yesus itu pembunuh juga, Yesus itu suruh membunuh. Nah, masa orang yang nggak percaya Yesus pakai kitab Markus itu kan lucu. Iya, Yesus juga suruh membunuh kok. Enggak. Mau ayatnya? Ini jadi Bang suruh Bil, Mau Bang ayatnya? Bil, ajarin Bang Bil percaya biar Yesus, dapat tapi pencerahan Ibu sedikit. percaya YHWH. Waduh, ngeri. Tap tap dulu guys. Ini semakin seru ya, semakin seru guys. Au, di tap biar komalnya Yang punya kitab kuat datang, ya. yang punya kitab datang, Lanjut. ngeri, yang punya kitab datang. Ngeri ini, bahaya ini. Aku ucapkan dulu kepada Ayo Bang Bil, ya. tunjukin Selamat data shalom, Bang Bil selamat shalom, biar ada Pak Billy. pencerahan sedikit nih buat oten-oten. Digamparin bolak-balik sama Bang Bil. Aku disuruh dulu Oten-oten aja ini pegangan yang seru kuat, nih. oten-oten pegangan yang kuat. Bang Billy dari Judaism yang punya kitab asli datang ini. Aduh, ngeri, bahaya. Tuhannya Tuhan Yahudi, masa buka Lukas nggak boleh nih Bang Ipo, nggak fair nih, nggak fair. Bukan nggak boleh, cuma lucu aja gitu. Ya Kan tapi Hasem Anda tuh lebih lucu bicaranya lagi Hasem. menuhankan orang Yahudi gimana sih?
Iya, kalau saya sih orang Yahudi kayak orang apa kayak pokoknya Yesus Kristus sudah menyatakan firman-Nya. Barang siapa Tapi percaya Yesus juga menyuruh membunuh kalau nggak ikut dia. Kata Billy Yesus itu suruh membunuh orang nggak ikut dia. Kalau kamu bilang YHWH membunuh, Yesus juga membunuh loh. kalau YHWH itu kan yang membunuh maksud banyak ayatnya, banyak. Iya, banyak ayatnya juga perjanjian baru Yesus suruh membunuh loh. Nggak ada. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Nggak ada. Iya, kalau ada gimana? Itu perumpamaan. Iya. Kalau ada gimana? Kalau ada kau loncat dari Monas ya. Nggak ada. Jazakallah Hah? khair. Berani nggak kau? Kalau ada suruh loncat dari Monas, berani? Nggak ada. Ya takut. Bukan takut, nggak ada perintah Iya. begitu. Iya, kalau ada gimana? Begini, menjelaskan perumpamaan bagaimana. Ya, ada perumpamaan yang tertulis aja, memang tertulis Ada demikian. dia bilang ngajarin, Yesus tuh mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berkatilah musuhmu. Masa suruh Ini enggak disuruh dibunuh kalau tidak mengikuti Yesus. Petrus tuh pakai pedang, potong telinga, disembuhkan, terus dibilang nggak boleh begitu. Nah, jadi nggak ada orang Kristen diajarkan gitu sama Yesus. Ada, ini ayatnya ya. Nah, YHWH itu bunuhlah musuhmu. Oh, ayatnya nggak? Bunuhlah musuhmu, kutuklah segala macam. Membawa damai lagi, membawa pedang loh nanti. Nah, tahu artinya nggak? Ya. Jadi maksudnya bukan begitu. Enggak ada orang Kristen diperintahkan begitu. Nggak ada. Makanya Pak Ivo jangan menghina YHWH. Ya. Kalau YHWH karena musuh saya, jadi makanya saya nggak ada respect sama itu. YHWH musuh web. Aduh. Oke. Iya, nggak apa-apa. Dia akan mati dengan cara yang tidak wajar di dalam nama Besem Asem gitu. Dalam nama Yesus Kristus Yesus orang mana? Yesus orang mana? Yesus orang mana? YHWH. Yesus orang mana? Nama Yesus Kristus. Yesusmu orang Yahudi. Pahami Iya, itu. dapat Orang, bukan Tuhan, orang. Ya orang memang betul orang. Nggak apa-apa, Ah, orang. betul, tuh tahu. Orang kok disembah. Orang kok Ya, disembah. nggak apa-apa. Daripada saya nyembah yang begituan, tukang bunuh kan nggak perlu saya beribadah. Di mana? Di mana tukang Tukang bunuh? hasut, tukang hasut, tukang bunuh, tukang apalagi berdusta, apalagi mau apalagi Lah kamu juga tukang bunuh? minta perawan. Masa ada Tuhan minta perawan dari hasil rampasan? Kamu nih. Lah Yesus lebih parah. Nggak ada. Yesus lebih parah. Begitu makanya saya bilang Yesusmu pencuri, mencuri keledai, nggak dibalik-balikin. Gimana itu? Umatnya dia minta dari umatnya nanti dikembalikan. Nggak ada istilah dibilang itu di dalam ayatnya meminta, nggak ada. Iya, karena itu Yesusmu mencuri keledai, mencuri domba. Tuhan yang meminta tuh berarti itu ngomongnya ke orang Kristen. Iya, tapi nggak dikembaliin keledainya. Gitu. Woi, tapi nggak dikembaliin. Belum ada Kristen zaman Yesus, ngarang aja, woi. Zaman Yesus belum ada Kristen. Gimana lu? Rambut boleh putih, tai lu mencret. Pengikutnya. Kalau kamu nggak mau bilang Kristen ya bilang pengikutnya gitu. Pak Ivo sama Billy selesaikan dulu. Nah, Nanti saya jadi jurinya di tengah. ya. Saya mau sahabat dulu. Sahabat shalom semuanya ya. Pak. Oh, Bang Yosino ya. Saya turun dulu. Oke. Sama Bang Abu ya, aku juga sudah mau RF Syabat. Semoga berkat buat saudara-saudara Muslim. Ya Bang Bil, Masya Allah. Tapi begini Bang Ya. Bil, ini harus diluruskan memang ini. Jangan sampai orang-orang yang awam itu menganggap bahwa seperti itu apa yang dinarasikan oleh Pak Ipo. Bahaya ini Bang Bil. Nggak apa-apa, lihat aja mukanya Pak Ipo kayak setan ya. Muka hitam, rambut putih, jadi itu wajar. Jadi wajar nama ya, lihat aja dari penampilan udah ketahuan muka-muka setan ya. Please. Kamu bacalah itu 1 Tawarik 21. Terus 2 Samuel 24 yang setan siapa gitu. Bang Yosino ya juga ini Yahudi ya. Bukan ya, Advent kayaknya. Advent deh. Lanjut Kalau sama aku Bang sekarang Fikris ya. sahabat. Bang Info Kalau saya nih gampang-gampang aja, sahabat saya tuh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu Tuhan atas hari Sabat dan dia tidak minta saya untuk disunat.
Kalau saya Tapi begini Pak Ipo, saya salut sama Pak Ipo itu, kok bisa gitu kan Pak Ipo ini tetap teguh dengan pendirian meskipun yang punya kitab datang, padahal di dalam biblosnya Pak Ipo ada perjanjian lama itu kitab orang-orang Yahudi. Ngeri loh saya. supaya mata mereka makin menyala itu kan, biar tahu bahwa itu kan tinggal tunjukin aja. Kalau Yesus dibilang membunuh, mana membunuh, nggak ada. Itu dikasih perumpamaan, dianggap benaran. Itu dikasih misalnya mengambil keledai, udah dibilang itu nanti Tuhan yang minta. Artinya itu kan umatnya dia. Nggak mungkin orang bilang Tuhan dia kalau bukan umatnya. Nggak mencuri, enggak. Tuhan yang minta itu maksudnya Yesus itu umatnya itu loh, pengikutnya. Dia minta dari pengikutnya. Itu pakai logis saja, baca, nggak usah pakai bahasa Ibrani. Kalau YHWH membunuh ada semua. Dia berdusta di Taman Eden, ada buktinya dia berdusta. Gitu loh. Nggak bisa disangkal kalau YHWH itu berdusta, terus membunuh, menghasut, ya, minta perawan, bagian dari rampasan untuk perawan tuh, nggak bisa nggak bisa disangkal sama dia. Dia juga tahu itu. Musa aja mau dibunuh sama YHWH kok. Pak, boleh kasih datanya nggak Pak, biar kita pakai data. Mbak Natali, Bunda Mel, sama Bunda Mila, Bunda Rahma, saya mute dulu karena udah mendekati maghrib, berisik suara ini ya, murotal dari masjid. Ya, silakan gantian sholat maghribnya ya, host ya, gantian ya nanti ya. Ya, udah, saya turun ya, udah, terima kasih nih. Oh enggak, belum selesai. Bapak mau kemana? Enggak, kami cuma sholat maghrib. Kami cuma sholat maghrib. Bapak mau ikut sholat maghrib? Jangan Pak, jangan. Oh, sholat maghrib hanya untuk orang-orang yang maghrib doang kami. Pak Ivo. Iya, gantian doang sholat maghribnya. Oke, dilanjut. Oke. Wes, Alkitab ini baru ya, tamu baru. Ini Alkitab Kristen ya. Kristen apa nih? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Oke, dilanjut Pak Ivo dulu sama Pak Ticis ya. Silakan, tadi ada yang mau ditanya Pak Ticis, silakan. Mel, promosi dulu Mel, sedikit Mel, tap layar sama follow akun Bunda Mila dan lain-lain. Iya, Iwan Villa, jangan lupa ya di follow akunnya Bunda Mila, Bunda Natali, Bunda Rahma, Bunda Melani. Ya, ini bunda-bunda semua. Saya sendiri muslim, laki-laki di atas sama Bunda. Aduh, lanjut. Follow. Iya. Oke, silakan Pak Ticis, silakan. Pak Ivo Tadi ini itu menolak ini ya, jelas ya. bahwa YHWH berdusta itu. Pak Ivo menolak YHWH ya. Tidak mempercayai, bahkan memahaminya sebagai lawan dari orang Kristen. Pak, ini kayak ini ya, pandangan Marsion gitu kan? Ya, mirip. Oh, tapi Pak Ivo stay-nya di Indonesia kah atau di luar? Di Indonesia. Sejauh ini bergereja atau tidak? Oh, kalau gereja mana aja, yang penting tidak menyebut nama itu, saya bergereja. Kalau asal memuji Tuhan Yesus, saya ikut, nggak apa-apa. Jangan menyembah nama itu, gitu. Jadi kalau ada misalnya pendeta menyembah nama itu atau meninggikan nama itu, ya saya keluar, nggak mau saya ikut-ikut. Oh iya. Begitu. Tapi kalau orang Kristen kan umumnya berbicara memuji Tuhan, lagu-lagu semua kan nama Tuhan Yesus. Nggak ada nama itu. Iya. Jadi saya orang Kristen gitu. Saya mempercayai itu. Halo Pak Ivo. Iya. Nah, tapi kan di Maleakhi 3 ayat 6 itu berkata kalau Tuhan tidak berubah, Pak. Jadi gimana itu? Tidak. Benar, YHWH tidak berubah, Yesus juga tidak berubah. Yesus juga tidak berubah. Jadi kalau dia baik waktu di perjanjian baru, itu dia juga baik di perjanjian lama. Cuman kan nggak nampak dia. Waktu di perjanjian lama nggak nampak. Yang fokusnya semua di YHWH, pembunuhan, penghasutan, penipuan, begitu. Nah, bagaimana kan oleh Tuhan, kata Bapak? Kan kata Bapak Yesus itu awal dan akhir kan, Bang? Pak, sorry. Betul. Okay. Awal dan akhir. Kalau begitu berarti dia bukan cuman udah ada di perjanjian baru kan, Pak? Ada di perjanjian lama, ada di kitab. Makanya saya nggak pernah buang perjanjian lama, nggak pakai saya menentukan misalnya kapan Yesus dilahirkan tuh saya mempercayainya 1 Nisan gitu, karena 1 Nisan itu gambaran kemah itu dibangun begitu.
bukan 25 Desember. Oke, Pak, maunya kayak gini, Pak. Kan Bapak mempercayai kalau Yesus itu yang awal dan akhir kan, Pak? Betul. Wahyu 22 ayat 12-13 kan, Pak? Betul. Ya. Bukan Yesus yang berkata tuh, akulah awal dan akhir. Iya, Nah, betul. pertanyaan saya, kalau misalnya Bapak tidak mempercayai kalau YHWH itu adalah Yesus, di mana Yesus saat perjanjian lama ini, Pak? Masih di dalam Bapa dia, nggak ada yang lihat, dia yang maha tinggi kok. Nggak ada Berarti yang dia lihat. lebih tinggi dari Bapak, Pak? Lebih tinggi dari YHWH. Nggak ada, YHWH juga nggak lihat dia, cuma tahu ada dia. Di sini Nggak ada ya seorang WH pun pernah melihat bukan dia. Yesus ya berarti ya. Bukan. Gimana, Pak? Dia tuh di bawah. Gimana, Bang? Bang Alkitab? YHWH bukan Yesus berarti ini menurut Pak Ivo. Bukan. Menurut abangnya sama nggak? Kalau kita sama kan. Oke, siap. Bunda Al. Barakallah. Abang bukan Bunda, Abang. Oh. Ya mohon maaf ya. Bang Al. Jazakallah khairan katsiran. Boleh nggak Pak Ivo? Ya. Boleh nggak Pak Ivo kasih beberapa ayat itu yang membuktikan kalau YHWH itu Tuhan yang berbeda sama Yesus, Pak? Ya, YHWH itu pengasut ya. Saya kasih contoh. Siap. Ya. Aduh. Menghasut. Pengasut. Kan jahatnya YHWH itu setelah menghasut, dia bunuh 70.000 bangsa Israel. Itu jahat bener YHWH itu. Boleh dikasih dalilnya nggak, Pak? Ayatnya, Pak? Boleh. Siap. Nanti saya biar segala yang bernyawa. Gak gini, kok ada Tuhan sejahat itu ya? Aduh, bahaya. Kejam kali. Makanya Pak Ipo tidak percaya kan, dia bilang itu setan. Saya kasih gambarnya ya, bentar dulu. Saya kasih gambarnya. Bentar. Pantesan Bang Bil marah tadi, ngeri. ayatnya aja, Pak. Gambar mulu, Pak. Ini 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 15 tuh kisah itu sama nih saya bikin begitu tuh. Mana, Pak? Kameranya Ada kalau lihat di profil saya ada. Kameranya coba, Pak. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Oh, 2 Tawarik ini. Apa itu? Iya. 1 Tawarik berapa, Pak? 1 Tawarik 21. 21 1 sama 14. Ya. Kemudian 2 Samuel 24. Oke, siap. Pak, bentar, Ya, saya itu turun ke Indomaret bentar, Pak. Bentar. Jadi saya tanggali, Pak. Boleh Bang Alkitab Ini boleh tanggali. kerjanya dari tadi Indomaret, Terkait bolak-balik kisah Indomaret. air bah itu Pak Ivo nggak percaya ya? Atau percaya? Jaga Oh, dia air di bah itu Indomaret pernah terjadi. Oh, percaya. Kerja di Indomaret. Nggak ada yang nggak ada dipercaya, soalnya YHWH itu pembunuh, dia gampang membunuh miliaran orang juga gampang dia kok. Berarti air bah ini bukan Tuhan ya yang YHWH. menurut Pak Ivo. YHWH, Yehova yang melakukan air bah. Itu tertulis di Alkitab, saya mempercayai bahwa yang melakukan itu Yehova. Tapi kan di situ tidak dibilang Yotevave, tapi di situ cuma bilang lalu Elohim menurunkan air dari langit gitu. Iya, Yehova itu. Oh. Soalnya aku lihat ada kawan-kawan juga yang pemahamannya kayak Pak Ivo ini, tapi mereka memilah-milah ayat yang betul-betul hanya menuliskan Tuhan huruf besar. Nah, itu. Tapi Pak Ivo ini walaupun tertulisnya Elohim atau Tuhan huruf kecil tetap mengangkat itu sebagai Yehova kalau misalnya melakukan Karena hal pemerintah yang lama itu dalam kuasanya Yehova. Yesus saja ditantang, Yesus saja dibilang kamu kalau padahal iblis setan aja tahu dia tuh anak dari Bapa, keluar dari Bapa. Tapi iblis itu nantang dia. Kamu kalau kamu menyembah aku itu kan ya itu levelnya YHWH lah. Ular nggak bisa begitu. Itu levelnya YHWH itu. Ular nggak bisa berbuat gitu. Pak Ivo, Pak Ivo, mestinya perjanjian lama jangan dipakai kalau kayak gitu. Jadi nggak usah bawa Yahudi. Enggak, harus dipakai karena dasar keselamatan itu menjelaskannya dari perjanjian lama. Kenapa kita perlu diselamatkan?
diselamatkan karena dia yang menciptakan manusia. Ya tapi Kecuali- jadi nggak fair juga, yang bagus diambil, yang jelek dibuang, gimana sih? Maksudnya yang bagus apanya? Yang di Nah itu perjanjian kan lama yang tadi bagus ada apanya? Tuhan Yahweh itu jadi kayak iblis begitu, gimana tuh? Bun, biarin mereka. Ini urusan intern mereka nih yang bagus yang sama-sama mana? Coba, membagongkan. Oke. coba tunjukkan di dalam perjanjian lama yang bagus yang mana? Bandingkan sama ajaran Ya, Yesus. ntar lah kita baca sama-sama, kebanyakan itu udah. Jauh, itu nggak ada istilahnya, nggak ada ininya, nggak ada, jauh, beda jauh. Mestinya si Bang Billy tadi jangan turun biar clear gitu loh. Iya, dia mau sahabat ya? Dia akhirnya mau pakai perumpamaan. Dia mau sahabat, ya Perumpamaan udahlah. itu dia pakai untuk menyatakan Yesus perintah bunuh. Orang nggak ada perintahnya Yesus dengan ngomong bilang kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang mengenalinya kamu. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau terkait ini Pak Ivo, kalau terkait waktu Yesus mengutuk pohon ara, Nggak apa-apa, pohon kok. Pohon gitu loh. dikutuk. Kalau pohon berbuah itu untuk sebagai gambaran. Ya, kalau pohon itu gambaran, dia bisa meredamkan air ini kok. Badai masa pohon aja nggak bisa. Badai aja yang apa hasil alam tuh ya, dia bisa redam apalagi cuma pohon gitu. Tapi dia mengasihi manusia, itu bedanya. Dia nggak ada mau membunuh manusia, nggak mau dia. Itu dia ya melihat manusia itu jatuh dalam lautan api itu dengan air mata, dengan nangis. Bukan dengan kebencian, bukan. Yesus itu baik sekali. Makanya saya nggak bisa nerima karakter-karakter kayak YHWH itu karena saya tahu Yesus. Yesus itu baik sekali. Makanya kalau ada kesaksian orang yang sudah ada namanya Pak Karen tuh, dia sakit apa kanker paru-paru, dia menghujat Yesus, karena dia Kristen, saking keselnya dia hujat itu Yesus, karena dia nggak sembuh-sembuh kanker paru-paru. Yesusnya datang ke dia, disembuhkan, itu dia baik Yesus. Makanya saya bilang Yesus tuh nggak akan membunuh orang, nggak akan. Ada di TikTok nih namanya Pak Karen tuh, dia bersaksi tentang itu, tentang kesembuhan dia. Jadi kalau saya nggak pernah menghujat Yesus, nggak pernah, dari kecil saya sudah percaya batu karang yang lumutan itu, saya bilang percaya dengan Kalau terkait kisah-kisah waktu Yesus marah, kemudian Yesus ngomong ngomong ke orang-orang sebagai keturunan ular beludak. Kemudian Yesus pernah menggunakan istilah orang Yahudi, istilah bahwa bangsa di luar Yahudi itu sebagai anjing. Itu gimana pandangan Pak Ivo? itu kebenaran ya. Jadi kalau di dalam ciptaan YHWH di luar bangsa Israel itu anjing semua. Itu YHWH punya konsep. Nah itu Yesus memakai itu gimana itu? Itu faktanya begitu. Kalau kamu bukan bangsa Israel, tidak bersunat, itu dianggapnya seperti itu. Makanya orang Yahudi itu tidak mau makan dengan mereka. Tapi kan pada saat kasus yang itu, perempuan itu, Yesus bilang apa? Besar imanmu. Tidak ada iman yang lebih besar dari bangsa Israel daripada perempuan ini. Artinya dia memuji, memuliakan perempuan itu. Kalau YHWH enggak. Memang kamu anjing kalau di luar Israel. Oke, izin Pak Ipo sebentar. Bunda Rahma udah sholat Isya ya, Bunda. Iya, sholat maghrib, Bunda udah ya, Makassar. Begitu dia jadi memang Pak Ipo bentar dulu, Pak Ipo bentar, mau saya potong. Bunda Rahma, monitor. Karena Mbak Natali kan Jawa, Mbak Mel juga di Jambi, waktunya sama gitu kan, waktu sholat maghrib. Iya, saya mau host sholat maghrib agak lama ya, mohon maaf ya, tapi dilanjut saja. Tetapi moderator Bunda Rahma aman sih, karena nanti yang penting tetap kondusif ya, nggak apa-apa. Silahkan Bang Teacher, Bang Alkitab sama Pak Ipo, silahkan tetap berdiskusi, satu-satu gantian, tetap kondusif. Untuk saudara muslim yang ada di bawah yang sudah masuk sholat maghrib, tinggalkan dulu komal, ayo kita sama-sama sholat dulu ya. Lanjut, silakan, lanjut. Jadi ya memang betul sih waktu Yesus menggunakan istilah itu untuk menunjukkan konteks budaya, tapi Yesus mengangkat si perempuan itu juga sih. dia dengarnya. Iya, iya.
Jadi begitu, saya kan baca Alkitab, saya lihat karakter Yesus, saya pelajari. Ini karakter orang yang sangat baik ya kayak Yesus ini. Kita baca Perjanjian Lama, ini karakter orang jahat ini. YHWH itu karakter orang jahat. Kalau mengeluarkan Adam dengan Hawa dari Taman Eden itu Yesus atau Yotefa? YHWH nggak ada di situ disebut Yesus. Dan Yesus nggak pernah bilang aku yang mengeluarkan itu, nggak ada, nggak pernah. Justru Yesus bilang, Iya. Kalau macam begitu Pak, saya pikir nanti berimplikasi pada penebusan dosa Pak. iya, Itu memang gimana betul. tuh? Itu bagaimana jadinya tuh? Tadi saya udah kasih gambar belum Halo, kasih Pak. lihat mungkin. Halo, Pak. Iya, saya baru masuk ya. Sorry. Siap, mantap Iya. Bang Alkitab. Yang saya bingung ini gini Pak, kalau misalnya Yesus itu tidak pernah ada dan Yesus dan YHWH ini adalah Tuhan yang berbeda, Bapak mengakui kalau Yesus ini Tuhan yang maha kuasa nggak Pak? Oh iya, Oke. dia yang maha kuasa, dia yang maha tinggi. Oke. Kalau begitu, kalau memang YHWH ini Tuhan yang mengutuk, Tuhan yang membunuh, Tuhan yang segala macam lah Pak, yang hal-hal buruk lah Pak. Iya. Kenapa Yesus kuasanya tidak dapat berkuasa di atas YHWH Pak? Oh Bahkan- sudah dia buktikan. Dia buktikan Bahkan mati di- 3 hari bahkan di dengan perjanjian perkataannya lama. dia bilang saja Yesus tidak ada Pak, kalau memang Bapak tidak mengakui YHWH. 3 hari dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu perkataan manusia loh. Perkataan manusia yang berkuasa benar. Dan Yahweh kalah itu. YHWH kalah dia. Perjanjian lama kan Bang? Pak. Perjanjian Siapa? baru kan itu? Perjanjian baru kan Pak? Yesus berkata perjanjian baru. Yang saya pertanyakan, kenapa kalau YHWH menyayangi ciptaannya, kenapa dia tidak membela saat ciptaannya itu dibunuh oleh YHWH Pak? Kuasanya di mana saat itu Pak? Dia kan belum berinkarnasi jadi manusia. Berarti cuma Masih saat dalam dia virus. jadi manusia dia punya kuasa Pak? Iya. Nah Iya. itu dia Bang Alkitab, Kan di situ gimana tuh bilang. Bang Alkitab? Di Matius 28 itu kan bilang segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Berarti sebelum Ya itu udah, Pak, dia lanjut tidak dulu, punya Pak, yang di penebusan itu Pak. Enggak Pak, lanjut dulu ke belum penebusan. diserahkan. Jadi pada saat itu tuh di surga itu Yesus Kristus belum berkuasa. Orang di Matius 28 coba baca deh. Matius 28 itu dia Ya, katakan diberikan. Nah. Iya, nah itu di Matius Matius 28 kan 28. ketika Yesus sudah mau mati kan Pak? Iya enggak? Matius bukan udah bangkit ini 28 dong. Udah pas pemutusan mau udah naik ke bangkit. surga Nah, ini. Nah, kenapa Bapak tahu Yesus meminta kuasa Pak? Hah? Padahal di Yohanes 17 ayat Nih. 5, 18 Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti kan yang sebelumnya belum dikasih kekuasaannya kan? bukan belum Dia baru dikasih terima Pak. pada saat ini. Bukan belum dikasih Pak. Bapak coba baca Iya. 2 Efesus 6 sampai 8 Pak. Tahu nggak Pak? Enggak, itu udah lain, itu sudah lewat di rasul-rasul. Ini pada saat Yesus hidup, ya. Dia bilang itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Setelah peristiwa apa ini? Setelah penyalipan dan setelah dia mengalahkan itu maut. Nah, kenapa dia sebagai manusia dia tidak punya kuasa? Karena dia datang sebagai hamba, Pak. Dia datang untuk melayani, bukan dilayani, Pak. Makanya dia akan datang sebagai hamba. Makanya dia belum punya kuasa sebagai hamba itu. Pada saat dia setelah mengalahkan maut, baru dia menerima kuasa. Nah, Gitu kalau loh. Bapak berkata Pada dasarnya ini seperti itu, Pak Ivo tidak menolak ayat Pak. Ini Bang Tejas. Pak Ivo tidak menolak ayat apapun sebenarnya. tetap menolak, Pak. Karena di Yohanes 17 ayat 5 coba Bapak baca coba. Yohanes 17 ayat 5. Bentar, saya buka ya. Kemuliaan 17 ayat. Siap. Tadi kata Bapak dia nggak punya kuasa sebelum dia jadi manusia kan, Pak? Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan. Nah, iya.
sebelum dunia ada, Pak. Dia sudah punya kuasa sebelum dunia ada. Karena di Yohanes 1 ayat 2-3, ia pada mulanya dibilang bersama-sama kemuliaan dengan ya, Allah. dibilang kuasa. Bukan, di sini nggak dibilang kuasa, dibilang kemuliaan. Di sini nggak bilang kuasa. Kuasa baru di Matius 28. Berarti Di sini nggak bilang kuasa. Dia jadi manusia, dia punya kemuliaan itu juga, Pak. Enggak, waktu kemuliaan itu nggak dipakai gitu loh, nggak dibawa. Kalau kemuliaannya dipakai kan nanti dia kayak Matius 17 gitu loh, dia bercahaya seperti matahari. Itu kalau kemuliaannya dipakai gitu loh, kemuliaannya itu dilepaskan gitu loh. Tapi kalau kuasa baru dia itu di 28, karena kan waktu dia mulai duduk di sebelah kanan itu kapan? Kan dia bilang sekarang ini anak manusia duduk di sebelah kanan. Berarti bukan sebelumnya belum memerintah dia. Dia belum memerintah. Di Wahyu juga dibilang. Berarti Bapak menyangkali Daniel 7:9 sampai 14, Pak? Enggak nyangkalin, itu benar, itu nubuatan. Nubuatan bahwa Daniel 7:13-14 itu kan menyerahkan, yang lanjut usia menyerahkan kepada anak manusia. Nah, itu kan berarti kuasa diberikan, begitu loh. Nah, kuasa diberikan, yang lanjut usia memberikan. Anak manusia ini sudah ada bersama-sama yang lanjut usia pada saat itu, Pak? Iya, sudah. Ya. Oh, sudah ada. Pada saat itu kan nubuatan itu, masih nubuatan. Waktu Daniel itu kan ceritanya nubuatan penglihatan. Nah, penerimaan kuasanya itu pada saat kapan? Pada saat dia setelah bangkit itu, anak manusia ini kuasa berbicara naik itu kuasa bangkit. apa, Pak? Hah? Ini berbicara soal kuasa Matius apa? 28 kan? Ya, maksudnya kuasa Di itu kuasa di apa? surga dan di bumi. Kuasa di surga dan di bumi, dan itulah perang terjadi di situ. Pada saat Berarti itu terjadi saat perang, Wahyu 12. Jadi kuasa itu diberikan bukan seperti karena dia kan anak manusia ya, lihat ya, dia anak manusia loh. Dia bukan kayak Yehova gitu, bukan. Yehova bukan manusia. Datang seperti itu, datang ya seperti api lah segala macam, bukan seperti manusia. Kalau Yesus ini manusia gitu loh. Dia diberi kuasa. Yehova pernah datang sebagai manusia juga, Pak, di Kejadian 18, Pak. Iya, serupa. Dan kalau waktu di Musa kan api, habis itu di Kejadian 18 itu sama Abraham makan sama-sama seolah-olah seperti manusia, tapi kan itu malaikat. Dia dua dengan malaikat, rupanya malaikat gitu loh. Iya. Duanya malaikat, pada waktu itu Yesus belum berkuasa. Enggak, pada saat itu Yesus belum berkuasa. Yesus berkuasa itu setelah penyalipan. Bang Alkitab boleh disanggah, Bang? Begitu. Halo, Bang Alkitab. Iya. Nah, menurut abangnya gimana, Bang? Kalau dibilang Yesus berkuasa setelah disalibkan, apa ya, sayang sekali ya. Nah iya. Kalau menurutku, karena waktu sebelum itu pun Yesus sudah melakukan mujizat, dan di situ Yesus melakukan mujizat bukan bilang dalam nama apa juga. Yesus melakukan ya langsung lakukan, misalnya kayak bangunlah, bangkitlah. Oh iya, itu pengurapan udah dikasih, tapi dia belum duduk di sebelah kanan. Pada saat dia melakukan mujizat itu dia belum duduk di sebelah kanan. Oh, sebagai pemerintahan gitu ya. Iya, makanya saya bilang itu kan beralih dulu pemerintahannya. YHWH-nya mesti digulingkan dulu, baru Yesus bisa duduk di sebelah kanan. Itu perang di surga, tuh perang. Kalau nggak digulingkan gitu, gimana mau duduk? Masih ada YHWH, nggak bisa lah. Mesti YHWH-nya digulingkan dulu, baru Yesus bisa jadi duduk di sebelah kanan. Gitu. Berarti YHWH ini ada di surga di sebelah kanan sebelum Yesus juga, Pak? Iya, pemerintah dia. YHWH tuh tinggi di surga. Bukan YHWH di sebelah kanan Bapak berarti? Antikris itu datang dari surga. YHWH itu datang dari surga, bintang timur. Gimana tuh Bang Alkitab?
Saya pusing. Jadi Waduh, Alkitab gimana ini kamu ini? Aduh. Itu gimana itu? YHWH digulingkan Yesus itu gimana itu? sakit kepalaku, nggak mau. Maaf Pak Ivo ini, Harus Pak Ivo belajar ini apa? pelan-pelan, harus belajar Aliran pelan-pelan. apa ini? Pak Ivo ini Jadi aliran gini, apa kita ini? bisa tahu Mirip gimana Marsion, Bang. tahu Denom kan apa, Pak Ivo nih? dibatalkan. Mirip Marsion. Saya Kristen. Mirip Arsion. Ya, Kristen Denom apa Pak Ivo ini? Nggak ada denom Pak Ivo ini Pak. Nggak ada Denom. Saya agak shock juga dengar ceritanya gitu ya. Jadi YHWH tuh digulingkan Yesus gitu ya, digantikan Yesus gitu ya. Waduh. Ayatnya di kaget mana gua. saya bingung itu Bang. Ini saya Itu mungkin baru dengar merujuk ke juga Wahyu ini. kali ya. Saya baru dengar juga kayak gini, skenario kayak gini loh. Kaget gua. Iya, kalau skenario ini saya baru dengar juga, makanya saya pusing. Iya makanya mungkin bisa nangkep, Alkitab belum nangkep aja saya, lebih belum sedap nangkep. jawabnya. Tapi Bang Ivo percaya surat-surat Paulus nggak? Dari A sampai Z saya percaya itu di Alkitab semua, karena saya ini nggak bisa Ibrani, nggak bisa Yunani. Saya bersyukur ada Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia. Saya bisa bahasa Indonesia, lainnya itu saya nggak bisa. Saya baca dari bahasa Indonesia, saya mendapati pemahaman itu dari bahasa Indonesia, gitu. Iya dasarnya apa Pak? YHWH digulingkan Yesus itu Pak. Dasarnya lah itu apa sih? Apakah Dasarnya karena dia ayat atau pembunuh, apa Bang. gitu? Hah? Karena dia pembunuh kata Pak Ivo. Iya, dia pembunuh. Pembunuh. Karena YHWH itu di perjanjian lama itu tegas gitu ya. Iya. Bukan Iya tegas, jahat. gitu. Bukan Iya, tegas, ya, bukan pokoknya tegas. begitulah ya. Tidak, Katanya tegas. saya perhalus aja Bukan sih tegas. sebenarnya sih. Kalau tegas itu baik Iya, ya, iya. tegas itu ada baik. Kalau dia ini jahat, bukan Oke. tegas, jahat. Banyak yang mate gitu intinya ya. Banyak yang mate gitu Orang intinya ya. nggak apa-apa, sebabnya Di- apa dibunuh, bagaimana? Orang iya, kalau iya. baik-baik aja gini loh, kita datang, saya mau ke sana. Itu kan tanah Israel juga ngerampok tanah orang. Jadi kalau dibilang Oke, perampok, jadi- ya mereka perampok. Begitu. Jadi Pak Ivo nih apa ini? Neo Marsion berarti ya? Neo Marsion ya. Ya Neo Marsion, Iya, Marsion iya, modern iya, ini. iya. Marsion modern nih. Pak Oke, Ivo, oke, Pak sip, Ivo, paham, paham. boleh saya tanya nggak? Iya. Ada nggak ayat yang YHWH itu membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Pak. Itu tadi ada itu yang tadi yang menghasut Daud tuh. Tawarik tadi Menghasut 1 Tawarik Daud. 21 sama 2 Samuel 24. Itu kan Satu Tawarik menghasut. 21 ayat berapa? Jadi Pak? Daud Sorry, saya dihasut. tadi lagi di jalan soalnya. Satu Tawarik berapa, Pak? Ayat 1 tadi, ayat 1 semua, 1 sampai 15 kalau nggak salah, Samuelnya, Tawariknya 1 sampai 14 kalau nggak salah. 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 14, 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 15. Kalau itu cerita, itu 70.000 orang dibunuh sama dia. Nah, di satu Tawarik 21 Itu ini yang menghasut Daud kan, Pak? Iya, itu Iya, YHWH yang menghasut Daud. Di sini ditulis Iya. iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel, Pak. Betul. Lalu kemudiannya kan YHWH Betul. marah itu, Pak. YHWH marah karena Daud menghitung Itu bangsa makanya Israel. YHWH itu iblis itu di 2 Samuel. Nah, enggak. Oh, di gini, Pak. YHWH itu bangkitnya tuh di ketahuinya itu. Gimana, Pak? Kalau orang bilang katanya itu redaksinya lupa rubah itu ayat. Saya ketawa. Enggak, itu nyata-nyata benar bukti otentik bahwa YHWH itu iblis. Di mana, Pak? 2 Samuel berapa, Pak? Tadi udah saya sebut itu 2 Samuel 24 1 sampai 2 Samuel 24 1 sampai 15, 1 Tawarik 21 1 sampai 14. Ya. Bangkitlah pula murka Tuhan, murka YHWH terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah hitung orang Israel dan orang Yehuda, itu, Pak. Jadi iya betul. Dan terakhirnya kalau nggak salah itu di ayat 15-nya itu 70.000 orang dimatiin pakai penyakit sampar. Masa Yesus kasih penyakit sampar? Kan gila. Pakai logika aja lah. Yesus sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nggak pernah kasih penyakit kanker, nggak pernah ngasih penyakit sampar ke manusia. Walaupun manusia itu meludahi dia, menghujat dia, bahkan yang kanker paru-paru itu yang saya bilang Pak Karen itu, dia kanker paru-paru nggak bisa sembuh,
Dia menghujat Yesus, tapi Yesus datang kepada dia karena dia mengasihi. Yesus mengasihi dia. Jadi jangan samakanlah. Kalau mau menjadi Kristen yang benar tahu karakter yang mana yang benar. Karakter Yesus itu sempurna, bagus, baik. Kalau YHWH nggak bisa dibilang baik, jahat itu. Itu bukti. Tapi kalau masih mau bela terserah. Kalau masih mau menyembah itu ya urusan masing-masing lah. Kita kan nggak bisa ngomong. Bapak baca original teks nggak, Pak? Gimana, Pak? Sorry. Ya kalau masih mau percaya ya urusan masing-masing, kan ada Kristen yang masih mau tetap mempercayai bahwa Bapa itu Yahweh, ya udah terserah YHWH. Itu terserah, saya nggak maksa, nggak ini kok. Cuma ini pendapat saya dan iman saya gitu. Musuh saya bukan manusia, YHWH. Nah, Bapak baca original teks nggak? Saya umat terjemahan, saya bukan umat original teks, nggak bisa. Kayak tadi siapa tuh yang Yahudi itu, ya saya nggak bisa. Kalau ngajakin ngomong Ibrani, nggak bisa, nggak ngerti saya. Boleh nggak Pak saya bacain? Kan 2 Samuel ini dalam bahasa ini kan Pak? Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Cuman jadi manuskrip tertuanya itu. Manuskrip tertuanya itu gimana Pak? LAI salah terjemahin gitu. Ada terjemahan yang memang kurang tepat Pak. Oh, LAI salah berarti ya? Ada original teks yang lumayan tua juga, Septuaginta namanya Pak. Pernah dengar nggak Pak? Iya pernah. Ya. Cuman saya nggak pernah baca. Pernah dengar. Oke. Nah Gimana Septuaginta, gimana versi Septuaginta? Nah di versi Septuaginta itu dia kan ditulisnya dalam bahasa Yunani tuh. Oke. Ya benar. Oke, bisa saya baca nggak? Ya baca aja langsung aja Pak. Dibesarin aja minta itu Bang Abuya. Bang Abuya, host, bagaimana ini dibesarin? Mau dibesarin yang mana Bang? Pak? Yang Tices katanya mau dibesarin, dia mau buka data. Saya nggak bisa buka kamera soalnya Pak. Oh, belum bisa buka kamera ya? Iya, belum bisa buka kamera. Ya bacain aja kalau gitu. Bacain aja kalau gitu. Ya bacain aja. Bentar saya baca ya. Bentar saya buka ininya. Bentar. Pak Ivo, udah makan belum Pak Ivo? Udah malam, sambil makan aja nggak Pak? Udah. Udah ya, oke. Belum makan malam aja belum, ntar bentar lagi paling. Oke, bentar saya baca ya. Di 2 Samuel 24 ayat 1. Dia tertulis di Septuagintanya gini. Kai proseteto orgasateni timo Kyrios en Israel kai paroxien ton Daud ep autos legon poroeoteti arit meson ton laon ton Israel kai ton leudan. Nah, di kata kai paroxinen ini Pak, ini adalah kata iblis Pak. Jadi di original teksnya itu ada kata iblisnya Pak. Jadi di terjemahkannya itu, bangkitlah pula murka Tuhan YHWH terhadap orang Israel. Nah, kata ia di sini Pak, adalah iblis. Iblis menghasut Daud melawan mereka. Mute dulu ya Pak Just TikTok. Silakan Tices. Gimana itu Pak? Ini di manuskrip yang lumayan tua Pak. Soal 2 Samuel ini. Kalau Septuaginta nulisnya bagaimana nanti coba saya cek gimana dia. Tapi maksudnya beda, maksudnya jadi yang menghasut bukan YHWH maksudnya. Iya, yang menghasut itu di Septuaginta itu iblis. Boleh Bapak coba buka di situ Pak? Iya, pokoknya iblis sama YHWH ini satu paket.
Nggak bisa Tapi itu dipisahkan. kan- Tetap ada tapi kan- iblisnya kan? Iya memang iblisnya, kan? ada, tapi Iya, yang sudah. di situ YHWH itu murka Pak. Dia murka karena iblis menghasut Daud. Lah murkanya karena apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba murka. Kan Murka itu dia karena murka. iblis menghasut Daud Pak. Enggak, dia murka karena apa? Dia yang suruh Karena sensus iblis menghasut Daud untuk membuat sensus Pak. Lah ngapain dia murka? Yesus murka begitu? Nggak masuk akal. Emang dia YHWH Pak. Iya, makanya kalau kamu bilang itu Yesus, roh Yesus gitu ya, buat apa murka begitu? Nggak ada alasannya. 70.000 orang loh dibunuh pakai sampar. Itu mah bukan kebaikan, itu kejahatan. Nggak bisa itu dijustifikasi mau pakai ayat diputer balik begini, diginiin, digituin, nggak bisa. Itu tindakan kejahatan. Itu kejahatan. Terus yang kalau ketika Yesus menyebut perempuan anjing itu bukan jahat itu Pak. Tapi nggak dibunuh. Justru disembuhkan anaknya. Tapi kan tadi Bapak bilang Yesus nggak mengutuk orang Pak. Pembunuh itu dilihat dari perbuatannya. Walaupun dia mengatakan kebenaran, saya mengatakan kebenaran nih ya kepada Anda bahwa Anda menyembah YHWH. Tapi nggak berarti saya membunuh kamu, kan nggak perlu. Tapi saya bilang kamu penyembah YHWH gitu. Saya nggak perlu membunuh kamu. Itu Yesus. Memang kamu di perempuan itu dibilang anjing, tapi dia tidak bunuh. Begitu imannya timbul dan dia merendahkan diri, anaknya disembuhin. Gitu. Tapi kenapa Yesus bilang dia anjing kalau Yesus itu orang baik? Nah, Tadi kata Bapak kan, Yesus itu orangnya baik sekali kan? YHWH itu seperti itu, konsep pemikirannya itu seperti itu. Makanya Yesus menunjukkan kepada orang-orang itu, itu kalau di luar bangsa Yahudi itu dibilang anjing. Tapi iman yang lebih besar daripada seluruh Israel itu bukan orang Yahudi, orang Fenisia itu, perempuan itu. Nah, Begitu. ini dia Pak. Ini dia masalahnya. Kalau misalnya kalau buat saya nggak masalah, itu clear. Jadi nggak masalah kalau itu sih. Buat saya nggak masalah. Gini, saya jelasin kenapa Yesus berkata anjing Pak. Mau nggak? Gini, topik Anda itu, Anda mau meninggikan YHWH, ya, dan itu bukan roh yang baik menurut saya. YHWH itu jahat, terbukti. Anda membandingkan Yesus menurunkan supaya diri sederajat dengan si jahat itu nggak benar. Begitu loh. Siap. Bapak mau nggak saya jelasin kenapa Yesus bilang anjing itu Pak? Nggak apa-apa itu, karena itu kan dia bilang berdasarkan orang Yahudi, pemahaman orang Yahudi, begitu. Enggak Pak. Pemahaman orang Yahudi begitu, karena YHWH yang bikin begitu, ngajarin begitu. Orang di luar bangsa Israel itu dibilangnya kan nggak inilah, kelasnya nggak ada lah gitu, rendahan gitu. Itu ajarannya YHWH. Gitu. Jadi jangan bandingkan itu sama Yesus ya, jangan bandingkan itu sama Yesus, karena Yesus menolong orang itu, dia sembuhkan, dia nggak bunuh, dia nggak lakukan pembunuhan, penghasutan, nggak ada, dia berkata benar, menghasut terus membunuh nggak ada, Yesus begitu. Oke Pak, saya jelaskan dikit yang di Yesus ketika dia bilang perempuan itu anjing, boleh nggak Pak? Nggak usah. Kamu menista Yesus, soalnya mau menista Yesus. Kamu mau menista Yesus, saya nggak mau. Makanya saya bilang kalau kamu, saya menyembah Yesus, Pak. Gimana saya mau menista Yesus? Nggak, saya nggak mau kamu menista Yesus. Nggak usah lah, nggak usah dibahas gitu, nggak usah. Karena pikiran kamu bahwa Yesus melakukan itu karena kebencian, nggak ada Yesus kebencian di situ. Justru bukan karena kebencian menurut saya Pak. Ketika Yesus bilang anjing itu Pak, bukan karena kebencian. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata anjing buat orang Yahudi itu biasa mereka menggunakan kata kion, Pak. Sedangkan Yesus tidak menggunakan kata kion, Pak. Yesus menggunakan kata kinarion saat dia berkata anjing itu, Pak. Nah, kata kinarion terjemahan lagi. Salah terjemahan lagi atau bener Pak, bentar saya jelasin ya Pak ya. Kata kinarion itu adalah anjing kecil Pak, anak anjing, maksudnya anjing peliharaan di rumah Pak. Makanya perempuan itu tidak tersinggung, dia malah bilang anjing saja berhak untuk memakan remah dari tuannya, betul nggak Pak? Betul.
Nah, Berarti karena apa? terjemahannya salah. Yesus tidak mengatakan kalau Anjing ya, papis perempuan gitu ya. gimana Pak? Iya kayak papis gitu Pak. Dia tidak mengatakan perempuan ini anjing Mestinya- kotor, anjing liar gitu Iya. Pak. Bukan. Bukan. Dia tidak mengatakan perempuan itu seperti Ya, itu. Pak. kalau itu saya setuju. Nah, iya Pak. Jadi saya gini Pak. setuju. Jadi gini Pak. Banyak ajaran yang kita perlu membahas bahasa originalnya Pak, biar kita bisa betul-betul mengerti, gitu Pak. Karena tanpa bahasa originalnya Jadi, kita akan berasumsi Yesus itu mengatakan perempuan ini anjing Pak. Yang sebenarnya bahasa padahal aslinya anak- tidak seperti itu. Kenapa ya Lai begitu ya? Mestinya dia kasih penjelasan itu. Nah iya, Kalau karena orang yang di salah bahasa baca kan- aslinya sebenarnya papis Pak. Karena dia menggunakan kata kinarion bukan kion. Kinarion ya. Iya. Karena Ya, saya nggak kata ngerti bahasa kion Yunani. adalah kata untuk anjing liar Pak, anjing yang kotor gitu Pak. Kalau kata kinarion adalah anak anjing yang dipelihara di dalam rumah. Jadi Ya, orang di luar peliharaan. Yahudi, orang di luar Yahudi itu termasuk peliharaan di rumah Bapak juga, cuman belum saatnya diberi makan gitu Pak. Makanya Ya, perempuan itu tidak tersinggung. Dia malah bilang bahkan anjing sekalipun pantas untuk dapat remah dari tuannya Pak. Iya. Makanya saya mengambil kesimpulan di situ ya. Kalau saya kan nggak ngerti bahasa itunya, saya mengambil kesimpulan Yesus itu tidak menghina dia perempuan itu, tapi menyatakan seperti apa yang dipahami oleh Yahudi, bahwa orang-orang di luar Yahudi itu memang tidak disebut sebagai manusia. Itu Iya, pemahaman sebagai orang anjing Yahudi. Pak. Gitu. Nah, murid-muridnya Makanya saya itu bilang, menggunakan kata pada kirion Pak. kenyataannya, Kata kion. anak perempuan itu, anak dari perempuan itu disembuhkan. Jadi Yesusnya tetap baik di situ. Cuma menyatakan dalam budayanya Yahudi gitu loh. Sekarang baru saya tahu itu ternyata maksudnya anak anjing peliharaan gitu ya. Nah iya Pak, itu fungsinya kita mengetahui kata aslinya Pak. Apa yang Yesus benar-benar ucapkan. Kamu kenapa nggak ke LAI? Mestinya ke LAI bilang ini menyesatkan banyak orang Kristen kalau salah terjemahan begitu. Memang Pak Purnomo sudah bilang katanya ada 6.000 sekian salah terjemahan di Perjanjian Baru aja ada 6.500 katanya. Nah iya benar Pak. Apalagi di Perjanjian Lama kan Pak. Iya, nggak tahu banyak lagi mungkin. Iya. Nah makanya itu. Tapi kalau yang tadi ayat yang saya pakai dia menghasut itu benar-benar karena ada korbannya. Mau diputar balik kalimatnya bagaimana nggak bisa karena ada 70.000 orang mati pakai penyakit sampar, itu nggak bisa dibatalkan gitu ya, diartikan Ya, pakai yang cara lain nggak bisa. Di 1 Samuel itu kan Pak. Iya, enggak di 2 Samuel 24 sorry, di sama 1 Samuel 21. Izin Pak Tices, di mana dikatakan kion itu Pak? Gimana Pak? Sorry, Bang Sobat ini Kristen apa Islam? Oh, saya 100% Muslim sih. Oke, siap. Gimana tadi Pak pertanyaannya? Yang dikatakan kion tuh di mana Pak? Yang pakai kata kion ya, yang anjing kotor gitu ya? Oke, bentar. Ada ayatnya. Tapi tetap sama-sama anjing kan Pak ya maksudnya ya? Iya, sama-sama anjing, cuman ada tradisi Selamat orang sore Yahudi. semuanya. Selamat sore. Sore host menjelang malam. Siap. Nah, ada tradisi orang. Sore maaf saya baru pulang. Assalamualaikum Kang Ardi, Kang Angon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ini konsili dari Asar ini nggak beres-beres. Pak Ipo sudah dimarahin sama Bang Bil juga tetap tangguh Pak Ipo ini. Pak Ipo tadi kena marah Bang Bil, naik Bang Bil. Aduh bahaya. Ya, udah lama juga nih saya. Itu pakai kinariosis atau pakai kinarion doang Pak? Yang mana? Ayat mana? Yang Matius 15:26 tuh. Bentar ya, saya buka ya. Matius 15 ayat 26. Iya Pak. Ya Pak Ipo. Halo Pak Ipo, salam kenal dari aku ya. Salam kenal ya. Ini rumah saya doang yang on cam nih.
Bang Abuya. Pak Ipo, Iya. aku udah follow Saya kamu juga ya. on cam Aku sebentar tantang lagi. kamu Ditemenin berdebat. sama Kang Cuma Ardi. saat ini aku nggak pakai Iya, data, sebentar. aku nggak bawa data, jadi aku nggak bisa berkomentar ya. Pak Ipo, tunggu ya, aku tantang kamu debat ya tentang Yesus Kristus itu sendiri. Tunggu ya. Kalau Pak Ipo besok Loh, kok naik, ditantang debat ini gimana ini? kalau Pak Ipo besok mau naik, aku ladeni Pak Ipo. Enggak, bentar Bang Weleng Ray, ini Suara bisa denomnya apa gerak-gerak Bang? bagus tuh. Denomnya apa Bang Weleng? Ya kenapa Pak Bang Abu? Enggak, denom Anda apa? Aku ini Kristen Katolik Bang Abu. Oh siap, lanjut Kang Ardi, siap, standby dulu, lanjut Kang Aku Ardi. Kristen Katolik Bang Ardi, tapi Bang Ardi. tidak menuhankan manusia menjadi Tuhan. Seperti itu Bang. Tidak menuhankan manusia menjadi Tuhan, maksudnya gimana? Ya. Mungkin kalau teman-teman muslim tahu ya, Yesus itu siapa itu ya. Yesus itu kan adalah nabi dan utusan. Oke, Dia ini dulu bukanlah sebentar Bang Weleng Ray, Bang Weleng Ray, ini kasihan Pak Ipo mau istirahat, mungkin nggak apa-apa Pak Ipo kalau mau Istirahat turun. Pak Ivo. Ya, terima kasih Pak Ipo ya. Aku Pak Ivo, terima Yo, kasih ya. silakan. Iya. Gimana Bang Ardi tadi Bang? Iya, kalau kinarion itu artinya apa, Pak? Kalau kion artinya gimana itu? Nah kalau kinarion, kalau di bahasa Yunaninya itu dia anjing yang kecil Bang. Ah, kalau Kayak itu anjing benar. rumahan gitu Bang. Anjing Kalau rumahan. anjil gitu. kecil betul. Kalau anjil kecil benar. Terus? Ya. Nah kalau kion itu dia lebih ke anjing aja gitu Bang. Jadi nggak sama anjingnya. Dia sama-sama anjing, cuman yang Yesus pakai itu dia pakai kata kinarion. Ya kion itu di mana ya? Yang kion tuh di mana kalau boleh tahu? Yang pakai kata kion ya Bang. Tunggu, aku juga Bentar, ngecek juga ada. ini di mana ini. Kion itu ada di bentar ya Bang. iya. Ada di bentar. Ini kok cuman saya sendiri yang on cam ini, yang lain nggak? Kenapa ini? Saya takut nanti Kang Ardi terkalah saing tampannya sama saya. Saya malu udah tua Pak Buya. Saya malu udah tua Pak Buya. Kalau masih muda saya wani tuh lawan dia. Semangat saudaraku Bang Ardi. Ya. Pokoknya mau yang di dalam Injil apa di luar Injil Bang? Yang pakai kata kion. Leksikon itu. Saya butuh leksikon. Berarti yang di luar Injil juga gak apa-apa ya Bang? Iya, kalau bisa jangan gunakan kata Injil ya Bang. Kalau bisa Biblos gitu aja loh, atau Bible gitu aja. Oke sih, maksudnya kan ada surat kayak surat Petrus gitu kan Bang? Iya. Nah itu di 2 Petrus 2 ayat 22 dia pakai kata kion. Enggak, itu LAI itu. Jangan, yang maksud saya dari apa di strongnya berapa ya kion itu ya? Gimana Bang? Strong concordance-nya berapa kion itu? Itu bentar. Coba aku ketik di sini. Itu dia di G2965 Bang. 2965. Kion, oh ya. Kion, adok. Ya sama aja ini, anjing juga ini. Gimana itu? Nah kalau yang Yesus pakai itu kan dia anjing kecil Bang. Ya, maksudnya masalahnya di mana? Sama-sama anjing juga kan? Nah kalau kata kion itu biasanya orang Yahudi itu kayak lebih ke menghina gitu Bang. Lebih kata menghina sih. Orang Kalau Yahudi kata kan nggak pakai kata kion Bang. Gimana Bang? Orang Yahudi. Maksudnya di perjanjian baru itu biasanya mereka menggunakan kata anjing itu untuk menghina Bang. Menghina orang luar Yahudi gitu Bang. Sedangkan Yesus yang adalah orang Yahudi, dia harusnya kan pakai kata kion juga kan Bang, karena dia tradisinya Yahudi. Ya, tapi kesimpulannya kan apa ya? Nggak, kata Yesus kan nggak pantas kan kalau orang
di luar Bani Israel itu menerima itu kan tidak patut Nah, kalau iya, ngambil kan? roti itu. Nah, karena apa tuh Bang? Karena apa tuh? Di Matius 15, bentar ya. Di Matius 15 ayat Nah. Halo, Ardi, apa kabar? Apa sih ini? Siapa sih ini? Bang Prof, diam dulu ya. Ini lagi antara Bang Tikus sama Bang. Leksikon, apa leksikon? Ya, Iya. untuk metode tafsir di dalam Al-Quran diperlukan metode Ijmali. Tunggu. Bisa nggak saya dijadikan moderator? Bisa nggak host? Tunggu dulu satu-satu. Bang Tikus sama Bang. Perintah siap dilaksanakan Pak Ardi. Mau saya ikutin Pak Ardi. Mau Ya udah. saya tendang sekarang pun. Gini, saya ini diskusinya sama orang-orang yang bisa diskusi, ya kan? Dia pengikutnya masih Ya, oke. 4, jadi dia pengikutnya masih 4, jadi nggak bisa open cam. Kayaknya dia harus memperbanyak pengikut dulu. Buang aja, buang. Ya. Buang. Baik. Welcome. Silakan. Laksanakan. Yang bisa Saya- diskusi aja lah. Masa adabnya nggak ada, baru-baru datang udah gitu. Ternyata saya lebih hebat dari Yesus ya. Bisa membuang menaikkan orang. Coba dong naik terus pakai adab, sopan santun ketimuran. Lu orang timur loh. Ada punya harga diri, menghargai diri Anda itu menghargai orang lain. Lanjut Pak Ticas, masih bisa dilanjut ini? Antara anjing kecil sama anjing besar. Mungkin anjing kecil belum ada buntut, anjing besar udah buntutnya mungkin yang membedakan. Nah, maksudnya itu ketika Yesus berkata seperti itu, maksudnya dia itu anjing tapi dia di dalam rumah juga gitu, Bang. Nggak ada bang. Di situ di leksikografi yang saya temukan, tunggu ya, tunggu. Aku Boleh, buka boleh, dulu ya. Bentar. Mana ya tadi ya? Tunggu. Loh. Si. Ini gimana ini? Allahu Akbar, belum aku klik simpan. Kok nggak bisa balik kameraku ini, host? Kenapa ini? Tunggu ya. Balik nggak ini? Siap. Tuh, kok masih gini? Biasa jaringan itu Bang Ardi. Jaringan. Nah, ini nih. Ini ya, Kinarion ya. Ya. Betul ya? Ya, Kinarion. Di sini nggak ada anjing rumahan, nggak ada. A little duck. Nah, iya, Gitu maksudnya doang. Little Duck. Kenapa saya bilang dia anjing rumahan? Karena kan Yesus menjawab di situ tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ada anak-anak dan anjing. Iya, kesimpulannya anjing kecil gitu kan? Iya. Iya, kalau anjing rumahan nggak ada di leksikonnya ini. Ini kan saya pakai leksikon ya kan? Iya. Tuh, saya pakai leksikon. Di leksikonnya ini bukan buatan LAI karena saya nggak percaya sama LAI. Iya, kadang Karena LAI suka- juga makanya kan salah gitu. Iya betul, saya sepakat sama Anda soal hal itu. Dan juga kalau boleh tahu nih Bang, aku juga pengen belajar dikit-dikit nih. LAI itu ngambil dari mana sih Bang? Saya kurang tahu juga sih Bang, soalnya dia nggak tahu juga sih dia ngambil itu dari mana terjemahannya. Kok saya dengar dari apa namanya, Dr. Purnomo itu Westcott and Hort, Iya. terus kemudian Neslan Alan, terus kemudian yang satunya lagi apa sih, aku lupa lah ya, intinya satunya lagi itu semuanya ngambil dari Textus Receptus tuh Bang, betul nggak itu?
Oh, dari manuskrip yang, iya itu lumayan tua juga sih bang, yang Receptus itu bang. Bukan, Textus Receptus kan abad ke-16 bang. Oh, yang Protestan ya bang? Oh, abang Katolik ya? Enggak, saya juga Protestan bang. Oh lah ya itu. Ya. Ini aku punya screenshotan. Aku ada screenshotan nih bang, yang tunggu ya. Yang aku dapat dari Dr. Purnomo gitu kan. Abang sepakat nggak dengan Dr. Purnomo tuh bang? Saya kurang tahu bang, Dr. Purnomo yang mana? Tuh, yang bilang mengatakan ada 6.577 kesalahan itu loh dalam Bible. Saya nggak tahu bang. Oh nggak tahu ya? Iya, saya nggak tahu. Oh gitu. Oke. Itu bahasan para pendeta loh Pak Ustadz Hardi ya. Iya, para pendeta banyak mengomentari pernyataan dia itu. Betul. Dari Pak Yonatan Purnomo namanya Pak. Mungkin Bapak belajar dulu kepada beliau atau minimal menyimak. Kang Ardi sama Kang semuanya para guru, izin saya kegiatan dulu ya. Lanjut. Siap. Oh ya, kemana Ustadz? Biasa kegiatan. Lanjut Kang Ardi. Oh gitu kegiatan. Oh ya udah kalau gitu aku juga kegiatan aja. Dia ngajar Ustadz. Jangan, terusin dulu. Dia tuh maksudnya aku kegiatan untuk meneruskan ini loh. Iya ya. Oh, oke. Ada beberapa yang beberapa terjemahan yang benar-benar keliru gitu karena diterjemahkannya gitu aja kayak di Markus 1 ayat 6 ketika itu berkata Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan memakannya belalang dan madu hutan. Nah, orang-orang Kristen itu kebanyakan berpikir kalau belalang yang dimaksud ini binatang belalang. Padahal di bahasa Yunaninya itu dia menggunakan kata akridas kan bang. Nah akridas itu bukan binatang tapi tumbuhan bang. Akridas. Iya dia belalang. Maunya di bahasa di berapa? Di berapa bang? Apa bang? Di ayat berapa? Markus di ayat berapa 6. bang? Markus 1 ayat 6. Oh, oke. Sebentar ya, aku cek lagi. Ini kan diskusi ini enak ini kalau sama abang ini. Siap. Ini namanya diskusi ini, teman. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit makanan belalang. Kaihen ho Yohanes apa ini? Endet Eumenos Trisas Kamelu Kai Zonen. Oh ini ya Dermatinen ya. Berapa sih belalang? Di yang Oh akris ini Akridas. Oh kita cek berapa ini. Oh ini akridas ini 200 ya. 200 leksikonnya. Coba kita cek 200. Coba boleh bang. Ini hotel di bawah kira-kira ngerti nggak yang antum bahas Kang Ardi? Hotel-hotel yang seperti keilmuan jelas enggak lah, masa ngerti. Enggak ya. Berarti teman-teman alhamdulillah ya, Anda 600 orang sedang mempertontonkan orang Kristen juga dengan cerdas. Ya, yang bisa menyaingin apa yang dipahami oleh Pak Ardi. Selamat Pak Ticas, lanjutkan. Kami terkesan dengan cara Anda. Lanjut. Siap. Kemuliaan 200 bang saya bang. Akris. Tunggu. Apa ini? Aduh agak lemot. Bentar ya. Ya siap. Belalang khususnya spesies yang secara khusus menyerang negara-negara timur, menelanjangi ladang dan pohon. Kawanan belalang tak terhitung jumlahnya hampir setiap musim semi. Di sini belalang juga nih bang. Dan orang Israel juga diizinkan untuk memakannya nih. Akris 200. Gimana bang? Di leksikon. Ini bukan punya LAI bang. Siap. Nah
masalahnya itu Yohanes itu dia orang Nasir, Bang. Dia nggak bisa makan belalang. Nggak boleh makan belalang soalnya. Kenapa, Bang? Karena belalang itu termasuk daging, Bang. Yohanes itu nggak boleh makan daging. Orang Nasir. Iya, maksudnya dia diperuntukkan untuk Allah gitu, Bang. Di mana tertulis Yohanes nggak boleh makan belalang, Bang? Oke, bentar ya, Bang. Saya kasih ini. Ya, siap. Siap, Bang. Wah, keren loh ini abang ini. Ditanya apa dijawab itu loh. Biasanya Oten tuh kalau ditanya apa gitu kemana-mana jawabannya. Betul, Ay. Semoga ini pembelajaran bagi otak-otak di bawah ya. Jangan cuma ngujat aja bisaan lo. Belajar di kepada Pak Teachers ya, bahwa ternyata teman kalian pun ada yang berotak. Yang kalian mempertontonkan kedunguan kalian hanya bisa menghujat. Allah, Muhammad, Allah. Ya. Diambil kalimat Allah tapi untuk Ini Allah si sendiri. Boylan naik aja, Bang. Bang Boylan kan tadi mentertawakan ketika saya bahas leksikon. Ya udah naik aja, Bang. Yuk, naik yuk. Berani yuk, kumpulkan keberanian abang yuk. Aku berani gitu, Bang Boylan. Aku berani. Coba kita cek ditolak nggak? Udah Coba di ini ditolak kan, nggak? udah di invite untuk hadir itu. Tapi biasanya ya mungkin Coba malu kita dengan cek pernyataan dulu. Pak Teachers tadi. Waduh, kayaknya belum terkumpul mentalnya. Kayaknya nggak berani dia. Mohon tahu diri, malu diri ketika mau kalian menghujat, tapi kalian hanya otak blow on aja, tidak seperti Pak Teachers. Mungkin tahan deh. Bikin Sorry, Bang. Di Lukas 1 ayat 15. Oke, bentar. Siap. Dulu ya. Ya. Lukas 1 sih. Lukas 1:15 ya, Bang? Ya. Lukas 1:15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh Roh Kudus. Ini tidak akan minum anggur ini. Iya, bentar. Nah, saya jelasin ya, Bang. Nah, jadi gelap, Bang Andri. peraturan gelap antum. Oh iya, sorry. Peraturan nggak minum anggur, nggak makan daging itu adalah peraturan untuk orang-orang Nasir, Bang. Itu dia ada penjelasannya di Bilangan 6 ayat 1 sampai 21. Jadi dia termasuk tidak makan anggur, tidak minum anggur, tidak minum keras, tidak makan daging seperti itu, Bang. Tidak potong rambut, tidak potong janggut seperti itu, Bang. Di mana di Bilangan berapa? Bilangan 6 ayat 1 sampai 21, Bang. Itu aturan buat orang-orang Nasir, Bang. Bilangan 6 ayat 1 sampai 21. Loh. Wih, banyak berarti nih. Yang pasnya di mana ya? Bentar ya, yang ayat khusus yang ya, Nazar, orang Nazir. Ini Nazir ini ya? Iya, orang yang Nazir itu orang yang begitu. Untuk Allah gitu. Ia menjauhkan diri dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan minum cuka anggur atau cuka yang memabukkan. Dan jangan minum suatu minuman yang dibuat dari anggur. Jangan makan buah anggur yang baik segar maupun yang kering. Ia makan sesuatu berasal dari selama waktu kenaziran janganlah ia makan. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktu ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Harusnya tetap kudus dan membiarkan tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat. Janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan bila mati ayahnya atau ibunya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Oh, berarti nggak boleh nyentuh ya? Iya, Bang. Gimana, Bang? Berarti nggak boleh nyentuh orang mati ya? Iya, nggak boleh, Bang, karena mereka itu dikhususkan untuk jadi kudus gitu, Bang. Jadi banyak peraturan yang nggak boleh, kayak itu potong rambut, minum anggur. Ini. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban menghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran dan mengadakan perdamaian bagi dia. Oleh karena dia telah berdosa, berada dekat
dengan mayat, dengan berada dekat mayat pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenajisan bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban nebus salah. Karena rambut kenajisan. Mana bang yang nggak boleh makan belalang itu bang? Dia nggak boleh makan makanan haram gitu loh maksudnya bang. Belalang termasuk haram ya? Iya harusnya sih bang. Di mana tertulis bang? Bentar bang. Siap. Kenaziran, oke. Ini Bang Billy nih yang ngerti. Bang Boylan kenapa nggak jadi naik bang? Apa Bang Boylan merasa merasa ya gimana bang? Binatang yang haram itu ada di imamat bang. Binatang yang termasuk haram ya imamat 11 ayat 20 kalau nggak salah bang. Ada belalang ya? Coba dibaca bang. Imamat berapa? Dia nggak langsung bilang belalang, cuman ada di situ coba bang. Imamat 11 Imamat 11 ayat ya. Ya ayat 20 sampai 23 kalau nggak salah bang. Ini kenapa ini? Aduh, sinyalku tunggu bentar. Siap. Ini kampret nah. Ini tunggu. Aku rubah setelannya dulu ya. Siap. Setelanku ini privasi keamanan. Pilih penyedia lain, sesuaikan Cloudflare. Mungkin ini bisa mungkin. Menyapa dulu Kang Ardi, Pak Kebenaran, Ya, selamat silakan. datang. Semoga kita disuguhkan dengan diskusi yang intelektual, diskusi yang benar-benar mencerdaskan kita semua. Aku noise gak ini? Ya? Bagus saudaraku. Aman. Enggak, aku kan pakai kipas ini, kedengeran noise gak? Enggak aman. Saya nggak pakai headset, kedengeran bagus sih. Tahu yang pakai headset? Aman Bang Ardi, aman. Hotspotku ini. Tunggu dulu ya, sabar ya. Ini aku gangguan jaringan teman-teman. Ntar dulu. Kayaknya apiku panas ya. Aku ngidupin AC dulu ah. Tunggu dulu. Mungkin Pak Teces bisa memperkenalkan Anda ini sebenarnya siapa? Kok agak lain dengan Kristen yang lain? Mungkin Anda sebagai punya jabatan tertentu di kekristenan, Pak? Pak Teces? Nggak ada bang. Kayaknya kalau dari suara saya masih muda ya. Umur berapa kalau boleh tahu? Mungkin nggak keberatan kalau bicara umur? 20-an saya bang. Masya Allah. Pak Kebenaran, ada saudara Anda berumur 20 tahunan, tapi ternyata beliau mampu berdiskusi. Ketika kami tanya menghadirkan datanya cukup akurat. Saya pikir walaupun mungkin tapi tetap akan ada korelasi, ada nilai-nilai yang sedang dibangun. Ini bagus, Pak Kebenaran. Oke, mantap Pak. Ya. Ini 11 ayat 20 bang. 20, sebentar ya Mama jadi ambil bakso nggak? Loh, Arfa kemana? Saya nggak pakai sendok ya, tolong. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Kalau bersayap, iyalah ya. Dan berjalan dengan keempat kaki. Belalang 4 kakinya ya? Iya deh kayaknya bang. Wah, aku nggak pernah ngitung. Iya mungkin deh. Iya. Nah itu kan. Oke lah, nggak apa-apa. Iya. Belalang kakinya 6 bang. Belalang kakinya 6. Iya, tidur bentar. Ya udah tidur bentar. Jadi gitu bang. Iya bagus ini. Ada beberapa. Memang ada beberapa. Tapi gini bang. LAI. Siap. Gimana bang? Iya gimana, lanjut dulu. Sorry. Enggak, aku lambat nerimanya tadi. Ada beberapa terjemahan LAI yang kayak gitu bang, kayak tadi anjing. Dia nggak, harusnya kan anjing kecil bang. Oke, nggak ada masalah di situ. Tapi begini bang, Anda percaya nggak bahwasanya baik dari LAI ataupun bukan LAI, Anda sedang meyakini sebuah kitab yang tidak suci gitu?
Percaya nggak bang itu? Oh, karena diubah-ubah gitu ya, Bang. Betul, karena yang namanya kitab suci itu kan harus dijaga Tuhan. Kalau nggak dijaga Tuhan berarti sama aja dengan buku matematika, buku biologi yang bisa dirubah-rubah, betul nggak? Oke, siap. Nah, yang dijaga itu sebenarnya manuskripnya, Bang. Jadi kayak tadi kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa langsung merujuk ke manuskrip aslinya kan, Bang? Nah, cocok ini. Oke. Untuk cek apakah dia ada kesalahan apa enggak gitu, Bang. Gitu sih. Abang sudah pernah ngecek? Kalau menurut saya, Bang. Sudah pernah ngecek, Bang? Beberapa ayat itu saya cek, Bang. Kayak tadi, kayak masa hal-hal yang saya pertanyakan itu pasti saya cek, Bang.